Harapannya teman-teman sudah bersiap semua ya. Kak Safil, Kak Erwin, Kak Iren, selamat malam. Oh wow, wait, wait, wait. Halo, selamat malam. Tiga ikan itu. Oh, sayang-sayang ngantri ya kamu ya. Ngantri ke adik. Hah? Apa? Apa? Ngantri kita. Ngantri kita. Ngantri kita. Hei, sini, sini. Apa yang kamu bilang? Ini punya siapa ini yang ketiga? Bantal itu punya siapa bantal? Eh, bantal yang di kursi. Bantal yang di kursi punya siapa? Ini ketiga ini kan? Nah, kan gitu dong. Jujur ibu yang mulai bisa disonku yang tinggal di dia di bawah. Yuk, 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 yuk. Ini. Yuk, yuk, yuk. Ada satu ini. Ini, Kak. Ini simpan itu udah lama disimpan ya, Pak. Baru. Halo, selamat malam teman-teman. Kita mulai ya teman-teman ya. Baik, Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana kabar teman-teman? Hari Sabtu sepertinya cukup padat ya, mungkin ya. Paginya sampai menjelang sore mungkin adalah waktu keluarga sehingga mungkin ini masih banyak yang belum hadir ya, baru tiga, harusnya 7 orang hadir. Mudah-mudahan semuanya berkenan hadir ya malam hari ini, karena malam hari ini adalah menurut saya pertemuan yang menurut saya adalah harus dihadiri sih ya, karena ini adalah goal dari pencapaian teman-teman di masa atau di dalam proses pembelajaran di kelas bicara Shifa atau mentoring kelas bicara Shifa ini gitu. Dan thank you banget yang sudah hadir dengan tepat waktu ya, Kak Safil, Kak Erwin, Kak Iren, Masya Allah sudah bersiap. Thank you ya, thank you ya. Oke, baik. Mungkin sedikit flashback aja ya teman-teman ya, bahwa kita bertemu di pertemuan pertama, kita membahas tentang mindset ya kan, and then masuk ke teknik, dan mulai berbicara atau mulai melatih bicara dengan rasa gitu ya. Bicara dengan rasa itu seperti apa? Ya, dengan teman-teman sudah mempraktekkan dan melatih itu, saya pikir teman-teman sudah mulai kok berbicara dengan rasa, di mana di situ mulai ada intonasi ya, artikulasi, dinamikanya tuh udah mulai berubah dan mulai memunculkan setiap karakter atau ciri khas dari masing-masing orang gitu. Artinya Kak Safil, Kak Erwin, Kak Iren, dan teman-teman lain udah munculin gitu loh. Ini loh karakterku gitu ya. Ini loh caraku gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga sudah bisa membaca lah ya bagaimana karakter aku seperti ini, terus teman-teman juga cara menyampaikannya seperti itu gitu ya. Itu akan membuat teman-teman semakin kaya, dalam artian tuh kayak referensinya tuh bertambah gitu ketika melihat cara orang berbicara, dan kita mencoba untuk menyimak ya kan, menjadi pendengar yang baik, dan setelah itu kita mencoba untuk juga menyampaikan sebuah pesan dengan rasa itu tadi ya teman-teman. Jadi 3 fase di mana kita belajar public speaking di basic satu ini atau public speaking untuk pemula ini sudah kita lalui ya teman-teman. Yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah belajar teknik, yang ketiga adalah bagaimana kita mengolah rasa dalam proses public speaking ini. Dan menurut saya ketiganya penting. Jadi kalau ditanya penting yang mana, ketiganya penting. Karena dengan kita belajar tiga-tiganya ini, paling tidak
senjata lah ya, atau mungkin materi dasar yang memang harus kita tahu dulu di public speaking tuh udah kita dapatkan. Dan nanti teman-teman, saya berharap teman-teman bisa mungkin seneng gitu ya belajar lebih lagi kalau memang mau mencari kelas-kelas yang sifatnya lanjutan itu bagus banget. Paling tidak teman-teman sudah punya bekal ya secara vokal, and then intonasi, artikulasi ya, suaranya sudah keluar dan udah tahu teknik bagaimana aku memaksimalkan suaraku. Ya, jadi nggak lagi ciut nih kalau bicara atau nggak lagi suaranya tenggelam kalau bicara ya kan? Karena dengan suara tenggelam itu mempengaruhi dan mengurangi rasa percaya diri, ya kan? Semakin kita berbicara lantang, dalam artian lantang di sini suaranya bulat ya, terdengar hangat, terus suaranya juga nyaman gitu ya. Itu akan membuat kita percaya dirinya tuh naik terus. Nah, bayangannya adalah ketika teman-teman dengerin radio deh zaman dulu kan radio ya. Zaman sekarang mungkin masih banyak juga yang suka dengan radio karena kayak nemenin nemenin kesendirian gitu ya atau podcast juga suaranya doang walaupun di YouTube ya. Kita seringnya udahlah sambil tiduran atau apa gitu ya. Kok kita nyaman dengan presenter itu ya, dengan tema-temanya juga. Itulah suara bulat yang sudah memang apa ya? Memberikan sebuah rasa sehingga kita tuh nyaman dengerinnya. Selain tema-temanya bagus ya, karena ada juga yang temanya bagus tapi kok MC-nya kok kayak gini mendominasi, kadang nabrak-nabrak narasumber, akhirnya juga males dengerin. Sering ya mungkin ya dengerin podcast-podcast seperti itu. Ini sebenarnya materi bagus banget beneran. Tapi gedek banget sama presenternya kadang gitu ya. Netizen pada komen begitu. Dan hari ini teman-teman, seperti yang sudah disampaikan, ini adalah pertemuan terakhir kita di mentoring kelas Bicara Shiva, adalah uji tampil. Dan thank you banget teman-teman sudah bersiap dengan kesiapan yang luar biasa hadir di sini dan bersiap dengan penampilan barunya luar biasa ya. Ini adalah bentuk penghargaan yang pertama adalah untuk diri teman-teman. Dengan kita bersiap, dengan kita melakukan apa ya bahasanya mungkin berdandan terlebih dahulu itu kan membuat diri kita siap ya dan kita menghargai diri kita untuk memberikan persembahan terbaik pertama kali untuk diri kita dan orang lain akan melihat juga pun demikian gitu ya. Jadi ketika kita dandan sebenarnya buat apa? Buat diri kita sendiri kok. Bukan buat orang lain tujuannya. Karena kalau kita buat orang lain, kalau orang lain nggak ada yang lihat, itu kecewa. Atau mungkin nggak ada yang muji, itu kecewa. Tapi kita berdandan kemanapun sebenarnya untuk menghargai diri kita sendiri. Kita rapi, kita bersih, itu kan nyaman ya buat kita, ya kan? Itu sih teman-teman ya. Thank you sudah hadir juga Kak Yuni, Kak Iren. Wajib banget ya malam hari ini nggak ada yang off cam. Jadi semuanya harus on cam karena kita mau uji tampil. Temanya, teman-teman kemarin sudah simak semua ya. Kak Yuni kemarin, tapi udah di-share sama Kakak Latifah ya. Thank you banget Kak Latifah mengingatkan dan meng-share ulang ya. Luar biasa loh beliau ini ya. Di-share dan harapannya teman-teman yang nggak hadir atau ketinggalan info sudah paham ya akan menyampaikan apa. Itu adalah materinya. Jadi silahkan teman-teman minimal waktunya 3 menit, maksimalnya 5 menit. Nanti saya akan menggunakan timer. Jadi mohon maaf ya kalau sudah overtime saya akan angkat tangan 5, 4, 3, 2, 1. Itu artinya waktunya sudah habis. Ya. And then nanti akan ada evaluasi sedikit dari saya berkaitan dengan penampilan teman-teman ya. Saya akan lebih berfokus kepada apa namanya hal-hal yang memang perlu teman-teman pahami terus. Jadi yang pertama adalah bagaimana teman-teman menyampaikan pesan apakah sudah sesuai dengan rangka atau format public speaking, ada opening, isi dan closing. Itu yang pertama. And then yang kedua, seperti apa intonasi teman-teman? Apakah memang sudah menerapkan atau belum? Yang ketiga, artikulasinya seperti apa, ya kan? Lalu gestur. Gestur ini berkaitan dengan mimik ya, and then kontak matanya seperti apa? Apakah memang teman-teman sudah cukup menguasai dan mulai mempraktekkan ketika ada perlu hand gestur, teman-teman udah cukup luwes atau belum? Ya, poin-poin itu nanti akan saya berikan di evaluasi sebagai bentuk
em, bukti ya atau apa ya progres lah ya buat teman-teman bahwa di pertemuan ketujuh ini alhamdulillah semuanya bisa saya praktekkan. Walaupun belum maksimal, tapi teman-teman sudah paham ya, teman-teman sudah ngerti ya harapannya semuanya maksimal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti itu yang akan dievaluasi sebenarnya beberapa waktu yang lalu di batch 1 karena waktu itu waktunya cukup ya, saya memberikan ruang kepada teman-teman juga untuk memberikan evaluasi antar teman. Itu sebenarnya penting juga karena dengan begitu teman-teman juga akan belajar bagaimana mengevaluasi temannya bukan untuk memberikan kritik ya. Evaluasi ini adalah bentuknya namanya kalau dalam public speaking ini namanya feedback. Feedback ini lebih kepada positif, ya kan? And then dukungan positif. Dukungan positif jadinya ya. Jadi kayak kita memberikan sebuah pujian, tapi kita juga mampu menganalisa. Kakak udah bagus sih ya, tapi harus latih dulu nih di bagian ini gitu. Jadi dengan seperti itu teman-teman berarti sudah mulai paham bahwa dalam public speaking ternyata kakak ini masih kurang ini nih gitu. Kita kita nanti coba lihat ya kalau waktunya memang cukup, saya berharap ada beberapa dari teman-teman yang bisa juga memberikan saling feedback satu sama lain. Nanti saya yang nunjuk orangnya ya. Mohon untuk memberikan feedback, boleh gitu ya. Kita lihat waktunya tapi. Kalau memang tidak cukup, ya berarti cukup dievaluasi dari saya gitu ya. Oke, kita mulai saja langsung ya teman-teman di 8.15 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan memulai sesi pertemuan ketujuh ini, uji tampil. Saya akan memberikan nomor urut buat teman-teman yang sudah hadir. Siapakah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, and then yang kelima. Di sini sudah ada 5 penampil yang hadir. Oke, jangan tegang ya Kakak Yuni, relax dulu ya. Tarik nafas, buang nafas. Kakak Mai izin ya Kak Iren juga nanti on cam ya sayang ya. Karena kita akan uji tampil. Jadi teman-teman mohon untuk wajahnya terlihat secara maksimal. Oke, nomor satu ya. Nomor satu saya akan berikan kepada Kakak Iren. Kakak Iren, halo? Halo Kakak Iren? Wah, masih tenggelam sepertinya nih Kakak Iren ya. Halo? Halo, hai. Halo, halo Kak Oke. Sita. Iya Kak Iren. Selamat malam Kak Iren. Ini saya lagi mau bagi nomor urut ya. Jadi Iya, saya selamat. langsung memberikan nomor urut. Nanti teman-teman tinggal diingat-ingat saja nomor urutnya berapa. Nah, Kakak Iren saya berikan ruang untuk penampil nomor satu. Kakak Iren nomor satu. Buat And then selanjutnya Kakak Erwin nomor dua. Oke, kakak Erwin nomor 2. Nomor 3 kakak Yuni. Nomor 4 kakak Safil. Kakak Willy nomor 5. iya Kak. Kakak Willy nomor 5 ya. Iya. Oke, and then kakak Mai nomor 6. Ini kakak Latifah malah belum hadir nih. Oke, baik ya. Itu artinya otomatis nanti kalau kakak Latifah hadir, beliau dapat nomor urutan nomor 7 ya. Sekali lagi saya sampaikan buat yang baru hadir ya. Nanti evaluasinya akan ada 4 poin yang saya evaluasi. Yang pertama adalah format public speakingnya, opening, isi, closing, seperti apa, intonasi, artikulasi, dan gestur, ya, Kakak Willy ya. Jadi maksimalkan, silahkan. Ingat waktunya, durasi minimal 3 menit, maksimalnya 5 menit. Mohon izin kalau nanti teman-teman overtime, udah mau 5 menit, saya akan angkat tangan dan memberikan informasi bahwa waktunya sudah mau habis. Ketika saya sudah seperti ini ya, udah 5, 4, 3, 2, 1, oh udah mau habis. Berarti teman-teman udah harus penutupan ya, closing. Oke teman-teman demikian itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atau apa gitu ya, tapi udah masuk di closing. Udah nggak perlu bingung lagi
Udah mau habis nih. Udah mau habis nih. Nggak perlu begitu ya. Tapi tinggal langsung sadar saja atau melihat saja bahwa oh ya waktunya sudah habis. Berarti harus closing. Gitu ya. Ya, Kak baik. Ziva, izin tanya Kak. Oh iya, boleh silakan. Kak, ini maksud pas penampilan uji tampilnya pakai format ini Kak, background. Kalau pakai laptop bisa, boleh. Oh, nggak maksud Willy, kalau nggak ada Mm-mm. itu gimana Kak? Oh ya nggak apa-apa kalau nggak pakai background nggak apa-apa. Kalau mau nanti nggak usah deh ya, malah nanti ini lagi ya, setting lagi ya, nggak apa-apa dengan backgroundnya masing-masing nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa Kak. Soalnya aku ada nggak boleh. Oh atau mau pakai background? Saya kirim sekarang di grup WA ya, kalau mau. Bukan maksud Willy pakai format Kak. Pakai tulisan di belakang kayak misalnya kayak kita presentase gitu. Oh enggak dong, enggak. Oh enggak kan? Itu maksud Enggak. Willy soalnya Willy nggak buat. Saya pikir background ini program ya. Kalau itu enggak perlu sayang. Story Oh, saja ya, public speaking seperti biasa kan bukan untuk presentasi seperti seminar atau apa gitu ya, iya lebih itu maksud kepada Willy Kak. Seperti itu bukan, bukan kan? enggak Kak Willy enggak. Oke oke. Makasih ya Kak Syifa. Oke, sama-sama Kak Willy. Oke, baik ya, ada pertanyaan lagi teman-teman? Satu lagi, mungkin ada yang mau bertanya? Cukup ya, paham ya? Oke, mohon izin ya teman-teman yang belum giliran tampil, saya izin untuk, oke sudah mute semuanya ya. Kalau nanti ada yang nggak mute, saya mute dulu ya. Oke Kakak Iren, nomor satu, mohon untuk on cam ya, berkenan untuk kita memulai sesi uji tampil malam hari ini. Kak Iren, halo. Halo Kak Iren. Halo Kak Iren. Ya, halo Kak Siva. Sebenarnya tadi saya ada ada chat Oh ada chat. izin karena Oh, saya lagi ada tamu. Jadi oh saya gitu. Oke, oke, oke. Gimana? Bisa nomor satu atau mau gimana? kayaknya change nomor dua kali ya. Saya siap dulu. Oke, Soalnya seru banget. kalau gitu gini aja ya, Kak Iren kan nomor satu nih, ya kan? Karena urutannya sudah diberikan, jadi nanti Kak Iren mundurnya ke terakhir jadinya ya, karena udah nomor dua Kak Erwin. Kecuali Kak Erwin mau tukeran. Kak Erwin mau tukeran, ya? Suaranya belum ada Kak Erwin. Oh oke, ya. Berarti Kak Erwin nomor satu, Kak Iren nomor dua ya. Gitu ya Kak Iren ya. Ini Kak Erwin berkenan sepertinya karena dengan bahasa isyarat saya belum mendengar. Oke, tapi saya anggap Kak Erwin sepakat ya. Oke, berarti Kak Erwin nomor dua. Berarti sorry, Kak Erwin berarti sekarang nomor satu, yang Yang pertama, pertama, ya. ya. Oke. Halo, halo. Halo, halo. Oke. Saya nomor satu ya? Iya, Ah, oke. benar-benar ini apa jadi imam malam hari ini nomor satu kan karena cowok sendiri. Oke. Mohon ini ya, nggak apa-apa ya, Kak Erwin ya, karena Kak Iren saya nggak Salah. ngeliat di chat tadi. Jadi, oke, I'm sorry ya Kak Iren ya. Baik Kak Erwin, penampil pertama, saya akan siapkan waktunya. Durasi minimal 3 menit ya, maksimal maksimal 5 menit. Tes, tes. Oke, ya. Eh, Suaranya Volume sudah suaranya lancar, cukup. sudah cukup. Oke. Suaranya sudah aman, sudah clear ya. Kak Erwin, hitungan ketiga langsung mulai ya proses public speakingnya. Oke, satu, dua, tiga, silakan. Public speaking, saya pernah bilang ke diri saya sendiri, ah, itu bukan untuk saya. Saya terlalu tua, bukan anak muda lagi. Saya sekolah nggak tinggi, saya orang pedalaman, bahasa Inggris saya jelek, saya cadel, tangan saya suka gemeteran. Saya tiap kali kalau disuruh maju ke depan, bahkan saya kadang-kadang saya lupa mau ngomong apa. Tapi sekarang saya sadar, masalahnya bukan di public speakingnya. Masalahnya ada di sayanya. Ada di sayanya. Saya yang terlalu fokus
ke semua alasan, kekurangan, dan rasa takut yang saya rasakan. Dan itu ternyata hal yang sangat wajar yang saya pelajari di kelas bicara bersama Shiva. Oke, sampai suatu hari saya sadar public speaking itu bukan tentang saya. Public speaking itu tentang audiens. Kalau cuma tentang saya, itu namanya private speaking, bukan public speaking. Nah, saya mau bocorkan dua hal penting yang saya pelajari selama 2 minggu, 7 pertemuan di kelas bicara bersama Shiva. Dua hal ini bikin saya yang dulunya cuma berani ngomel dalam hati, gemeteran, ngomong nggak beraturan, belepotan, sekarang bisa bicara di depan kalian. Simak baik-baik, karena dua hal ini mungkin bisa jadi titik balik buat kamu juga. Yang pertama, know yourself, atau kenali dirimu. Saya ulangi, kenali dirimu. Jadi, kita jangan cuma fokus ke kekurangan kita saja, tapi kita harus fokus kepada potensi kita dan yang terpenting suara hati kita. Jadi, karena kalau kita tiap hari kita ngomongnya self-talk-nya negatif terus, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya udah telat, dan semacam sebagainya, itu masalahnya otak kita akan percaya. Dan celakanya itu, otak kita tidak bisa membedakan yang mana realita, yang mana fata morgana. Jadi, kalau kita terus menyakiti diri kita sendiri lewat kata-kata negatif tadi, kita sudah kalah sebelum maju ke panggung. Yang kedua, know your audience, atau kenali audiensmu. Nah, 2 minggu saya belajar bareng dengan teman-teman saya yang luar biasa ini. Ada Kak Latifa, semangatnya bikin malu yang masih muda. Ada Kak Irene, semangatnya juga cukup luar biasa. Dosen yang berhasil mengatasi GERD untuk bisa belajar public speaking. Ada Kak Safil yang selalu memantaskan dirinya dengan disiplin, selalu latihan, terus-menerus sampai lancar. Saya salut dengan Kak Safil. Ada juga Kak Willy, ibu rumah tangga yang masih sempat belajar di tengah kesibukannya mengurus anak, suami, dan rumah tentunya. Yang kita sama-sama tahu kalau itu tidak ada habisnya. Dan Kak Willy membuat saya sebagai seorang pria lebih menghargai peran ibu rumah tangga. Kemudian Kak Maya. Kak Maya itu natural sekali. Sampai saya mikir, ini dia nyari apa lagi sih di kelas ini? Dan ada Kak Tri Wahyuni, perawat yang pintar sekaligus ibu rumah tangga juga, yang memiliki logat yang menjadi ciri khas dia. Yang saya yakin dia tidak akan mudah dilupakan oleh semua audiensnya. Dan tentunya Kak Shiva, mentor saya, orang yang menjadi alasan saya berpublic speaking hari ini. Mereka adalah penonton pertama saya, dan mereka juga adalah cermin bagi saya. Jadi, semakin saya kenal mereka, kepercayaan diri saya semakin meningkat. Semakin saya lihat perjuangan mereka, ketakutan saya dan kecemasan saya lambat laun berkurang. Jadi, itulah yang saya maksud dengan mengenali audiensmu. Karena saat kita bicara, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk mereka. Jadi, akhir kata, saya Erwin, peserta kelas bicara Shiva batch keempat. Terima kasih dan selamat malam. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Erwin. Oh, wow. Teman-teman ngebayangin nggak sih kita lagi ada di sebuah ruangan besar, ya kan? Real gitu ya, bagaimana melihat penampilan para peserta yang memang mau melakukan presentasi. Dan saya merasakan
vibes itu atau merasakan suasana itu saat Kak Erwin memulai dengan opening yang luar biasa tadi ya, opening dengan story Kak Erwin yang mencoba mengingatkan kembali usia saya sekian. Sebenarnya saya nggak tahu nih, pantas atau tidak belajar lagi gitu ya, merasa malu dan lain-lain gitu. Saya masih ingat dan Kak Erwin mencoba memberikan itu di opening ini sehingga semakin memperkuat story dari Kak Erwin. Ini saya langsung izin kasih feedback dan evaluasi ya Kak Erwin ya. Itu yang pertama saya ngerasain bener-bener lagi oke, kelas bicara Shiva kita penampilannya di sebuah aula besar atau gedung besar ya kan. And then penampil pertama adalah Kak Erwin yang cukup membius ya para audiensnya untuk mendengarkan dengan seksama. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya secara format sudah sangat jelas ya. Opening isi closingnya memukau sekali saya bilang di opening tadi sudah, and then poin diisinya ya, yang langsung memberikan sebuah penjelasan 2 poin yang sangat-sangat penting dalam proses belajar public speaking. Dan itu adalah hal yang atau poin penting banget bagi seorang pembicara. Dan Kak Erwin sudah memberikan penjelasan yang bisa dipahami oleh audiens dengan waktu yang begitu singkat. Jadi udah langsung memberikan sebuah inti lah ya bahwa apa sih yang bakal aku jelasin 2 inti ini. Dan jujur ya, ini sebelum saya masuk ke artikulasi, intonasi dan kontak mata, saya cukup terkaget sih dengan Kak Erwin menyebutkan satu persatu teman-temannya gitu ya. Dan ini bagus sekali teman-teman karena kita memberikan satu apa ya? Pertama menghargai teman-teman yang ada di sini ya kan walaupun mungkin tidak tidak pernah ngobrol secara langsung ya Kak Erwin ya artinya di sini memang kita nggak mungkin ada ruang untuk ngobrol untuk kayak mungkin kalau di kelas kan nunggu mentornya ngobrol-ngobrol dulu atau apa ya tapi di online ini kan nggak bisa ya dan jujur saya cukup kaget terkejut ini kejutan lah ya dari member saya karena baru kali ini yang saya ngerasa Kak Erwin paham betul loh dengan teman-temannya gitu ya. Walaupun beliau ini terlihat cool gitu ya, tapi memahami satu persatu. Dan beliau laki-laki sendiri pula ya. Keren ya Kak Sabil ya. Dan siapa yang nggak merasa happy gitu ya ketika kok tahu saya ya, kok tahu Kak Ya, Willy, kok tahu tahu. kulit luarnya. Saya berusaha Iya, untuk sebetulnya mhm, karena saya beruntung, kalau boleh mhm. saya ngomong, Kak, Boleh saya silakan. beruntung eh, karena kelasnya enggak gitu banyak orang. Jadi Mhm, mhm. saya bisa, saya berusaha untuk mengenal Iya, iya, teman-teman iya. Mhm, ciri khas mhm. masing-masing. Jadi dengan Betul. begitu, saya bisa banyak nyaman dan mengurangi kecemasan dan negative thinking tadi, gitu loh. Ya, ya, good. Itu sih yang saya perlukan untuk memulai berbicara kan ya. Mhm, mhm, Itu mhm. sih. Ya, ya, ya. Itu bagus banget Kak Erwin karena jujur saya nggak pernah kepikiran juga dan Kak Erwin terpikirkan di situ gitu ya. Karena saya nggak ekspektasi tinggi ketika teman-teman di sini bakalan paham satu sama lain gitu loh. Minimal ya sekilasnya gitu loh. Nah ini kan berarti ada yang bisa kita contoh juga atau kita ambil ininya ya teman-teman. Mungkin bisa teman-teman nanti terapkan juga ketika di manapun teman-teman mengenal sedikit tentang orang yang bersama belajar itu bagian dari apresiasi lah ya bahasanya tuh ya kayak kita memberikan satu mungkin bukan kenangan ya itu tadi apresiasi dan itu bagus banget Kak Erwin karena saya nggak kepikiran tapi Kak Erwin memunculkan di situ. Thank you banget Kak Erwin ya kejutannya dan itu keren keren saya bilang. Nah, selebihnya terkait dengan artikulasi, intonasi, kontak mata itu menurut saya sudah sangat bagus ya karena di situ Kak Erwin sudah semakin kuat dengan intonasi yang apa ya memberikan penekanan and then dinamikanya sudah sangat bagus sekali kayak mulai dengan mimik bagaimana ketika menceritakan ada 2 poin ya itu kan mimik wajah yang menguatkan sebuah materi ya sehingga orang melihatnya juga cukup penasaran apa 2 poin itu gitu ya. Jadi udah nggak datar lagi gitu loh Kak Erwin ya. Dan ini menjadi bukti bahwa saya melihat Kak Erwin memang dari pertemuan pertama sampai ke 7 ini ya keseriusan belajarnya tuh
saya acungi jempol betul. Ya, saya acungi jempol betul dengan selalu hadir tepat waktu, ya kan? And then selalu menyimak dengan seksama dan apa menyapa teman-temannya juga mencoba untuk lebih rileks seperti itu ya. Jadi terkait dengan opening, isi, closing, menurut saya ya penampilan Kak Erwin malam hari ini mendekati sempurna. Karena tidak ada yang sempurna ya teman-teman ya. Tapi menurut saya sangat lancar, enak, dan penjelasannya juga gampang dipahami. Itu goal teman-teman. Dan goalnya lagi, Kak Erwin sudah membuat semua audiens itu mau mendengarkan, menyimak dengan tadi ya senggol Kak Iren, Kak Safil, Kak Willy, Kak Mai, Kak Yuni, Kak Latifa walaupun belum hadir pun ya. Ini udah hadir belum beliau? Sudah belum ini? Oh, oh udah. Mendengar nggak tadi Kak Latifah? Saya itu Heeh. minta maaf Kak Siva telat Iya. karena hari ini itu anak-anak pada datang semua. Maksudnya itu kan Oke. yang kuliah pulang, terus kemudian yang di pondok sudah datang. Jadi sampai Masya lupa saya. Allah. Iya, 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 iya. Minta maaf nih. Ibu satu ini juga luar biasa ya. Iya, nggak apa-apa Kak Latifah ya. Terima kasih banget udah hadir gitu kan ya. Kita memaklumi banget ya. Thank you banget udah hadir ya Kak Latifah ya. Oke, thank you sekali lagi buat Kak Erwin ya. Teruskan perjalanan proses ini ya. Insya Allah akan bermanfaat dimanapun Kak Erwin nanti akan bergelut di bidang apapun ya. Insya Allah mudah-mudahan ya ini menjadi bekal dan teman-teman atau Kak Erwin khususnya ini bisa juga kalau memang ingin belajar pokoknya harus selalu yakin bahwa belajar tak kenal usia ya. Belajar tak kenal usia. Aku butuh kok ya, aku masih sehat, aku masih bisa berprogres, aku masih fit, ya ayolah gitu ya, belajar gitu. Thank you banget sekali lagi Kak Erwin. Itu mungkin sedikit evaluasi dan feedback saya lebih kepada banyaknya mungkin memang karena sudah mendekati sempurna ya, ya evaluasi yang lebih kepada apa? Untuk terus dilakukan hanya satu tadi. Teruslah berlatih, jangan cepat puas, jangan pernah merasa saya sudah hebat, jangan pernah merasa saya sudah oke, tapi ayo terus bertumbuh. Level ini sudah naik, Kak Erwin sudah naik ke level satu. Yuk naikkan lagi ke tangga berikutnya, ke tangga berikutnya. Ya, Kak Erwin sukses selalu ya. Thank you banget udah tampil di sini. Thank you. Sekali lagi tepuk tangan buat Kak Erwin. Oke, sudah melihat kan ya teman-teman mudah-mudahan sudah mendapat gambaran seperti itu. Dan teman-teman mudah-mudahan juga jauh lebih baik nantinya insya Allah ya. Kita ke Kak Yuni. Kak Yuni nomor 3. Kak Latifah nomor 7 ya. Nanti. Sorry, sekarang berarti ke Kak Iren dulu nomor 2 ya. Karena Kak Yuni kan nomor 3. Ini tadi tukeran. Kak Latifah dapat nomor 7 ya. Nggak apa-apa ya. Karena Siap, tadi siap, siap, ya, siap. oke. Kita sekarang ke Kak Iren dulu. Kak Iren, sudah Iya, bersiap? Pak. Baik, aman ya, kondisif ya. Oke, saya ingatkan kembali minimal 3 menit ya, and then maksimal waktunya 5 menit. Saya kasih timer, izin nanti kalau saya sudah angkat tangan, kalau masih panjang, tolong segera untuk diberikan penutupannya ya. Oke, hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Alea. Malam ini saya akan menceritakan tentang public speaking. Adapun alasan saya ikut public speaking itu berawal dari sebenarnya karena saya ini pengen cari kesibukan gitu. Jadi karena selama ini saya seperti yang sudah saya ceritakan kemarin, saya itu kan ada sakit GERD yang cukup mengganggu. Jadi saya coba mencari kesibukan apa yang saya sukai gitu. Jadi waktu itu saya lihat Kak Siva lagi live, ya udah, oh ini kayaknya keren nih gitu. Jadi saya ikutan. Nah, karena itu saya daftar dan juga saya juga punya ini sih karena selama ini
Saya itu dianggap orang yang serius. Jadi saya juga memang untuk berkata-kata yang apa berkata-kata relax gitu kurang bisa gitu. Jadi berkata-kata yang hai lebay gitu. Saya agak nggak bisa. Jadi saya agak tertantang untuk ikut belajar kelas bicara Siva. Nah, itulah alasan saya karena saya juga memang ada niat ke depannya untuk jadi content creator. Tapi tentunya alasan saya juga itu selain jadi content creator, saya mau bangun personal branding saya. Nah, karena saya juga memang punya brand, jadi memang saya punya visi ke depan gitu. Jadi karena saya punya brand, saya mau bangun personal branding saya lewat kelas bicara Siva saya akan mulai dan saya sih berharap nanti kelas ini tetap ada gitu, tetap ada lanjutannya gitu. Jadi, nah, terus apa hal-hal yang saya dapat selama di kelas bicara Siva itu saya hari pertama jujur, saya itu agak kaku. Saya juga jujur ya. Tapi agak hari kedua saya kan nggak masuk. Hari ketiga saya relax, mulai relax dan makin ke sini saya mau merasa makin nyaman. Oh, ternyata saya bisa juga ya jadi orang relax gitu. Jadi sesantai ini ngomong gitu. Biasanya saya nyusun kata-kata itu agak kaku gitu karena saya sudah terbiasa dengan serius gitu. Karena sehari-hari kan saya bicaranya serius gitu. Jadi terus yang kedua di sini juga saya bersyukur ketemu dengan Kak Siva, ketemu dengan teman-teman yang memang benar tadi kata Kak Erwin itu dengan model tipikal masing-masing dan saya juga cukup jadi pembelajaran buat saya. Dari sini saya malah pengen lebih belajar lagi tentang public speaking setelah ini. Dan untuk closing statement dari saya malam ini, kita semua bisa. Yang penting kita berlatih. Kita tetap yang pertama kita semangat dan yang kedua ternyata kalau kita itu mau bisa bicara, ya memang kita harus siapkan dulu materi kita. Kita harus kuasai dulu materinya. Baru kita akan bisa bicara secara rileks, dengan gampang kita bicara tanpa gugup. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan malam ini. Salam sehat untuk kita semua, tetap semangat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit 42 ya. Tadi di Kak Erwin saya udah sampaikan belum? 5 menit lebih dikit lah ya. Masih aman ya. Udah di apa habisin nih waktunya sama Kak Erwin ya. Oke, untuk Kak Iren, kasih tepuk tangan dong buat Kak Iren malam hari ini walaupun agak crowded ya Kak Iren ya. Berkenan untuk hadir di sini untuk kita bersama-sama melihat gitu penampilan teman-teman. Nah, Kak Iren, boleh ya izin ya kasih feedback evaluasi buat penampilan Kak Iren. Yang pertama dari opening, isi dan closing. Di sini saya melihat memang opening Kak Iren lebih kepada seperti apa Kak Erwin tadi ya menceritakan tentang apa namanya penguatannya. Kalau di sini Kak Iren lebih memang kuat di storytellingnya, lumayan panjang tadi prolog opening ceritanya ya. Kenapa aku tertarik dengan ini gitu sebelum masuk ke isi dengan apa tadi poin-poin yang didapat dan lain-lain gitu. Nah di sini memang saya nggak tahu kenapa nih atau mungkin Kak Iren lagi agak crowded di rumah ya. Jadi saya kayak kurang melihat relax Kak Iren seperti biasanya ya kayak berkurang sedikit gitu atau karena ujian ya saya nggak tahu tapi kayak sedikit berkurang aja gitu Kak Iren tapi masih aman cuman saya melihat apa karena lagi crowded banget ya di rumah jadi ini lagi Iya. buru-buru jadi nggak relax gitu kan Baru ah baru kondangan, terus uh datang tamu tiba-tiba, terus baru aja, uh terus harusnya saya nggak pakai baju ini, harusnya. oke Tapi karena saya ya. giliran duluan, It's okay ya, karena memang betul kan ya kita kita akan merasakan sendiri bahwa memang kondisi kadang-kadang membuat kita itu jadi nggak rileks. Padahal kita kadang udah ngerasa rileks, tapi kondisi. Contoh ketika saya deh ya lagi live atau lagi ngisi nih, aku udah bener-bener latihan dari mulai vokal dan lain-lain. Saya selalu senam mulut, olah vokal. Udah nih lagi mulai.
Anak saya selalu request, Bunda, kamarnya nggak usah dikunci, kata dia. Oke, nggak dikunci ya, tapi adik janji nggak ganggu, nggak kesini-sini ya kan? Karena bunda akan ngeblank gitu kan, ke distrak dan macam-macam. Tetep aja ke sini ya kan? Nah akhirnya di situ tuh kadang-kadang crowded banget tuh di sininya. Dan itu adalah salah satu hal yang cukup menantang ketika pun nanti kita perform ya saat melakukan tampil public speaking secara sebenarnya gitu, yang benar-benar kita melakukan itu. Sebenarnya sih udah sering, tapi mungkin teman-teman juga ngerasain sendiri ya, mungkin kayak Kak Iren ketika ngajar tiba-tiba apa itu akan berpengaruh di relax gitu. Nah, mudah-mudahan sih kita akan bisa terus melatih ya bagaimana kita bisa mengenali diri kita. Aku nggak enak nih kalau ada dia atau mungkin nggak enak nih kalau kondisinya begini. Akhirnya saya mau nggak mau memutuskan untuk saya tutup ya, Bunda tutup ya, mau nggak mau gitu karena memang benar-benar ke distract gitu. Akhirnya fokus lagi. Jadi teman-teman harus bisa membaca seperti itu juga ketika akan melakukan public speaking and then mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat kita terganggu. Pertama kita harus kena apa ngeri, ngeri membuat relax dulu itu yang pertama. And then yang kedua, kalau itu sifatnya sudah rutin, tentu kita harus cari solusi ya. Wah, nggak bisa nih kalau kayak gini terus kayak gitu ya. Kita harus gimana latihan atau apa atau mungkin gangguannya apa harus kita coba minimalisir gitu ya. Nah, itu untuk Kak Iren. And then masuk ke materi isinya. Saya pikir memang lebih kepada kuat di storytelling ya, Kak Iren ini ya. Bercerita dengan ngalir gitu ya. Cerita aja, bercerita gitu. Jadi saya ngelihat penguatan ceritanya atau penyampainya lebih ke storytelling banget. Jadi nggak apa-apa juga, itu juga bagus ya Kak Iren ya. And then closingnya juga masuk di sini, walaupun di beberapa kayak kontak mata, gestur ya, ini masih belum fokus kadang-kadang ya matanya masih masih kadang kemana-kemana begitu ya. Mungkin nanti kalau di konten kreator sendiri, kalau Kak Iren mau ada langkah ke sana, bisa untuk lebih dilatih lagi secara kontak mata ya kan. Karena komunikasi kita cuman setengah badan kalau memang mau setengah badan. Kalau mau seluruh badan kan jarang lah ya biasanya orang kalau mau ngomong langsung lebih kepada setengah badan doang. Kecuali memang untuk sifatnya mungkin cut to cut gambar yang dibikin story biasanya muncul gambar kita seluruh badan. Tapi kalau untuk ngomong langsung kayak gini biasanya orang lebih nyaman ya. Cuman setengah badan aja, nanti kita fokuskan untuk berlatih di area wajah seperti itu ya. Selebihnya secara artikulasi intonasi sudah oke ya. Tinggal mainin untuk tadi aja secara kontak mata and then mimiknya ya tetap fokus agar bisa memberikan ekspresi yang lebih berenergi itu sih ya. Kak Iren nggak pakai kacamata juga nih, kayaknya matanya kurang nyaman juga nih. Gitu ya. Selebihnya udah oke ya Kak Iren ya. Tingkatkan rileksnya ya kan. Mudah-mudahan nanti ya doain ya Kak Iren ada part selanjutnya. Saya berharap one day atau habis ini setelah batch berapa kita masuk ke basic 2 fokusnya gitu. Tapi belum tahu juga ya intinya kita saling mendoakan ya Kak Iren ya. Mudah-mudahan juga Kak Iren semakin sukses, public speakingnya semakin oke dan goal dari Kak Iren yang membuktikan bahwa ternyata saya bisa relax tercapai sih karena sudah progres di situ ya. Begitulah Kak Iren mungkin karena Kak Iren Dek, mama mau ngomong ya, terbiasa Dek. ngajar, Jangan berisik ya. terbiasa ngajar gitu ya. Terbiasa ngajar, mungkin lebih serius dan terlalu serius jadi kebawa. Nah, itu kadang-kadang kan kebiasaan jadi kayak ngebentuk personal branding kita gitu ya. Nanti Kak Iren kalau mungkin bikin konten ya, udah ada yang lebih santainya, itu akan mudah membagi moodnya. Oh, aku memang harus serius di sini. Oh, pas di sini automatically juga jadi relax santai gitu dengan sering terus berlatih. Gitu ya Kak Iren, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu Bu dosen, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya. Thank you banget Kak Iren. Oke, selanjutnya ada Kak Yuni. Oke, Kak Yuni, Kak Safil nomor 4 ya. Kita ke Kak Yuni dulu. Kita ke Kak Yuni dulu ya. Halo Kak Yuni. Halo Kak Siva. Oke,
Gimana kabar Kak Yuni hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Wah, keren Mikirin, nih. Kak. Seneng kalau ketemu ibu-ibu sesama gitu ya. Kita lagi ngerasain fase yang sama tuh bilangnya semangat. Itu jadi energinya nyampe Kak Yuni ya. Oke, Kak Yuni akan saya setting waktunya ya. Minimal 3 menit, maksimal 5 menit gitu ya. Ingat, kalau saya sudah angkat tangan, berarti Kak Yuni udah harus closing. Oke ya, kita mulai. Iya, Satu, iya. Boleh. satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, saya Yuni. Saya mau menyampaikan mengapa pada akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti kelas public speaking. Yang pertama karena memang saya menyadari bahwa saya orangnya pemalu, sedangkan saya aktivitasnya sehari-hari itu berhubungan dengan banyak orang dan latar belakang berbeda, sehingga wajib nih kayaknya harus mampu untuk berbicara di depan banyak orang seperti itu. Lalu karena tuntutan pekerjaan juga tadi karena yang pertama karena menyadari bahwa pemalu, tidak percaya diri, terus yang kedua karena aktivitas pekerjaan tadi. Lalu setelah saya mengikuti kelas ini ternyata tidak sebatas dengan uh, berbicara saja, tapi lebih dari itu kita harus tadi nyaman ya, karena kalau kita nyaman itu rasanya kita bicara tanpa teks aja itu sudah mampu gitu, sudah paham apa yang harus disampaikan begitu. Karena tadi ya, karena alasan-alasan tadi saya memutuskan untuk mengikuti kelas public speaking, dan ternyata dengan segala kondisi ya, keterbatasan waktu, juga uh, keterbatasan ruang itu yang memang menjadi hambatan saya, karena memang pekerjaan yang shift-shiftan tadi Kak Siva, jadi seharusnya harus ikut full, tapi karena ada seperti kemarin dinas malam, jadi hanya ikut setengah saja begitu. Lalu ngeblank Kak Siva. Tarik nafas, buang nafas, relax dulu ya. It's okay. Sambil berpikir apa nih yang mau aku ucapin lagi. Boleh kok ya. Bagian dari latihan teman-teman ya. Boleh, silakan kalau mau Tapi satu dilanjut. yang saya ingat dari kelas public speaking adalah harus sering berlatih. Berlatih akan uh, membuat kita mampu. Jadi bukan karena kita mampu, bukan karena kita mampu kita menjadi mau, tapi harus kita mau dulu sehingga kita mampu. Cukup sekian Kak Siva. Ada satu pantun yang sederhana dan pendek. Ya, jalan-jalan ke Medan beli teri. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Kak Yuni, penampil Iya Kak, nomor 3. Oke, hari ini lagi dinas juga atau free? enggak libur. Oh, libur. Oke, Iya. aman ya. Baik Kak Yuni, apa tadi? Bukan karena mampu baru mau ya, tapi harusnya mau dulu biar menuju ke mampu gitu ya. Nah, ini bagian yang saya ingat gitu ya untuk penampilan Kak Yuni, dan artinya ada yang memang berkesan di situ penyampaian di Kak Yuni tadi. Oke, penampilan Kak Yuni malam hari ini habis waktu 2 menit 58 detik ya. Masih masuk di minimal waktu, walaupun kurang 2 detik ya, tapi masih aman. Jadi gini, teman-teman, Kak Yuni menampilkannya udah sangat bagus ya. Ada opening, ada isi, dan closing. Cuman tadi ada nggak beberapa sih, cukup banyak juga ya filler word yang terjadi atau
seperti kata-kata ya. Jadi ini filler Iya. word ini adalah kata yang sering berulang-ulang yang bisa jadi itu mengganggu yang sedang menyampaikan atau mengganggu audiens. Nah, mungkin teman-teman paham filler word ini hanya bagian ternyata filler word ini juga bisa dalam bentuk kata. Teman-teman coba pahami, teman-teman sering mengulangi kata apa? Mungkin begitu, seperti itu, gitu ya. Oke, begitu, kayak gitu-gitu lagi gitu ya. Nah, gitu ya, gitu ya, gitu ya. Nah, gitu lagi terus kan. Jadi itu ternyata juga filler word. Asalkan kita menyadari, coba kita kurangi. Karena bisa jadi takutnya orang lain juga terganggu. Tapi selama itu nggak ganggu, sebenarnya aman kalau yang bentuknya kata. Tapi memang yang sering merasa mengganggu kita saat berucap itu adalah em, karena itu membuktikan bahwa kita sebenarnya lagi bingung, lagi mau menuju belibet gitu ya. Dan itu perlu kita coba latihnya memang harus tadi seperti penyampaian Kak Yuni. Berlatihnya harus lebih bersiap lagi. Kalau tadi penampilan hari ini Kak Yuni mungkin latihannya hanya 1 jam sebelum, aku mau latihan gitu ya. Besok ketika mau tampil, harus sehari sebelum ya. Udah latihan beberapa kali di depan cermin. Aku filler wordnya, AE-nya udah berapa kali nih. Coba kita hitung, ulangi lagi. Oh udah berkurang, ulangi lagi, mulai hilang gitu ya. Karena itu akan menentukan proses public speaking kita jadi lancar atau enggak. Nah tadi terbukti ya. Kak Yuni mulai ngeblank kan sedikit, aku ngomong apa Iya. lagi nih gitu kan ya. Nah, persiapan mungkin ya, persiapan yang belum maksimal ya kan, karena itu mau nggak mau harus kita coba evaluasi dan coba kita benahi ya, teman-teman. Kalau memang dirasa aku belum bisa nih spontanitas latihan cepat, berarti besoknya aku harus nambah latihan ya. Itu pertama atau kedua ya tadi nih Kak Yuni. Pokoknya itu ya Iya. buat Kak Yuni. Jadi nanti coba latih lagi secara latihan di depan cerminnya atau sambil direkam biar kita bisa pelan-pelan ngilangin AE-AE-nya itu. Ya, secara story ya sama dengan Kak Iren melakukan dengan storytelling. Jadi point to pointnya tidak terlalu tegas ya artinya aku dapat belajar di public speaking di kelas bicara Syifa ini ada berapa hal yang nggak poin-poinnya nggak tegas tapi memang lebih ngalir kayak story cerita biasa gitu tapi membubuhkan ada beberapa yang aku dapat nih gitu ya sehingga memang bentuknya memang storytelling banget kayak gitu kan nggak apa-apa yang penting Kak Yuni ketika mau melakukan storytelling pun harus diingat memang storytelling itu bagus dan bentuknya kan memang kayak cerita, tapi tetap harus memainkan yang namanya intonasi agar storytelling kita kuat dan memiliki dinamika saat proses cerita. Kayak tadi di awal, teman-teman mungkin masih sering kayak Kak Yuni di opening kan cukup dengan salam tadi ya kalau nggak salah ya, tidak ada cerita atau apapun, tapi boleh dikuatin dengan baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kemantapan power energi. Sehingga memang benar-benar wah lagi opening nih gitu ya. Terlepas dari memang Kak Yuni kan memang karakternya nih luwes ya kan. Memang lembut bicaranya gitu ya. Boleh Kak Yuni tetap tambahin energinya di awal ya. And then di closing sudah bagus memberikan pantun. Wah lucu jadinya ya. Keren loh ya. Jadi pantun-pantun seperti ini atau bagian-bagian yang ada humor-humor gini tuh cukup memberikan kesan juga loh teman-teman ya. Apalagi kalau kita memberikannya juga di diri kita nyampeinnya tuh cocok. Nah, Kak Yuni tadi cocok loh ya memberikan pantun itu ya kan. Jadi kita cukup berkesan lah ya penampilan Kak Yuni dengan ditutup dengan pantun. Gitu ya Kak Yuni, mungkin dari Ya, saya silahkan terima nanti kasih. dilanjutkan proses Ya. ceritanya. Pokoknya Kak Yuni progresnya juga sudah ada, cara berceritanya udah luwes, udah lebih rileks. Sekali lagi itu goalnya, progres dari Kak Yuninya. Jadi jangan pernah tolak progres apapun yang hadir dalam tubuh kita, dalam diri kita. Kita coba untuk mensyukurinya, kita mencoba menerima.
Berarti setelah ini progresku baru di sini nih ya Allah ya Tuhan gitu ya. Setelah ini izinkan aku untuk belajar lagi, untuk berprogres lagi di bidang-bidang yang lain. Mungkin di bagian tadi ya kita ilangin itu, di bagian artikulasi kita tingkatin lagi gitu. Pasti akan ada hal-hal yang harus kita terus pelajari karena memang kita nggak akan pernah sempurna, ya kan, teman-teman ya. Jadi tetap semangat Kak Yuni. Terima kasih sudah tampil di malam hari ini dengan sangat maksimal. Congratulations Kak Yuni ya. Oke, Kak Yuni sudah tampil. Kali ini kita ke Kakak Safil. Selamat malam Kakak Safil. Malam, Kak Syifa Oke. dan teman-teman semuanya. Baik Giliran Kakak aku ya. Safil. Ini Ya. aku dinginnya dari ujung rambut sampai ujung kuku jari. Oke. Alhamdulillah lah ya. Jadi ada kesan Masya pakai Allah. apa sih pendingin gitu. Padahal Iya, cuacanya kan lagi nggak oke ya. Tapi jadi iya, dingin-dingin Masya enak kan Allah, malah ya. luar biasa, iya. Ya, mudah-mudahan Iya, kita tetap bisa, Kak Safil mm, bisa tetap belajar untuk mengelola nervousnya, iya, gugupnya, ya mm, kan? Karena mm, insya Allah Kak Safil nih udah punya mm. modal juga nih ya. Iya, Progresnya Masya dari Allah. kemarin juga sudah cukup Ya, oke ya. Kita akan emak-emak melihat. lagi pengen belajar nih, Kak Syifa. Kayaknya semua di sini mak-mak deh ya, udah. Iya, tapi kayaknya saya lebih senior, Kak Syifa. Ah gitu. Jadi kan beragam lah ya. Kita Iya, Masya punya Allah. Mm. seru jadinya Kak Safil Anak ya. saya seumuran Kak Syifa. Oh iya, Masya Allah. Waduh, waduh keren banget nih. Berapa Iya, anak anaknya boleh saya tahu? semuanya 6. Masya Yang Allah. 3 sudah menikah. Oh ya Allah. Tapi berarti Kak Safil Punya awet cucu muda ya. 3. Ah, Kak Safil enggak lah. awet muda ya nggak sih teman-teman? Ya Enggak kan? lah. Beneran ya. Makanya ini mak-mak ikut-ikutan aja ini. Jadi Makanya dua mohon udah maaf. dua udah menikah, yang empat 3, masih, 3 udah oh tiga nikah. sudah menikah, yang tiga Mm. sudah selesai sekolah semua atau masih ada Tinggal yang? yang terakhir itu umur 17 tahun kelas 2 SMA. Oh, Masya Allah, Mm-mm. happy ya, Iya, banyak alhamdulillah anak dan kumpul banyak semua anak. maksudnya Oh tinggalnya di area enggak. situ. Tinggal satu yang Oh, nomor 5 itu lagi magang, mhm, kan dia udah mhm. kuliahnya mau selesai. Yang Oke. kecil itu di pondok di asrama. Oh Mm-mm. iya iya iya. Iya, Sehat-sehat ya Bunda ya. ya, Mudah-mudahan semua alhamdulillah, insya anak-anaknya Allah. soleh-soleha. Amin. Ya, amin, Iya. amin, Allahumma amin. Baik, Begitu Kak juga, Safil. begitu juga dengan Kak Syifa dengan Amin, anak-anaknya. amin. Mm-mm. Terima kasih sudah Iya, didoakan. Iya. Tapi jujur saya seneng sama-sama, makasih banget juga. karena kalau Mm-mm. ngomongin anak banyak gitu ya, kadang Mm-mm. antara Ya, kepengen kepengen nambah tapi kok saya usah bisa gitu. nggak sih gitu ya kayak Mm-mm. orang-orang yang punya anak banyak ini gitu. Kadang dua aja kayak jadi monster terus tiap hari. Iya, betul. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah, nggak Kalau saya usah. prinsipnya percaya banyak anak banyak rezeki Masya itu Allah. percaya Iya, betul iya, ya. iya. Iya, iya. Ibu saya juga 10 Kakak Safil. Tuh kan Oh, jadi Masya curhat kita Allah, ketemu ibu-ibu. luar biasa. Saya anak ke-9 Kak Safil. Jadi Oh kalau iya, ibu sama saya 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 anak Mm-mm. ke-8. Oh, Kak Saya Safil anak 9 ke-8. bersaudara. Ya, Ya Allah. Teman-teman happy ya kalau banyak saudara. oh Walaupun happy nyebar banget. semua, kumpulnya lebaran Ya, doang ya nggak alhamdulillah, apa-apa lah ya alhamdulillah, berkahnya di situ. alhamdulillah. Hmm, Alhamdulillah. Baik. Kak ya, Safil, ya, yang siap. terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Mm-mm. Kita akan melihat Mm-mm. penampilan Kak Safil di sini. Tentunya ketika melihat ibu yang satu ini yang anak-anaknya sudah berkeluarga ini pasti bangga karena ibu aku masih semangat loh belajar ya kan. Mm-mm. Ibu aku masih semangat loh untuk Mm-mm. terus apa mencari ilmu dengan apa istilahnya mengisi waktu-waktu senggangnya gitu ya karena kan anak-anak udah pada Mm-mm. sibuk masing-masing kan Iya, betul. anak-anak pasti bangga Kak Safil ya. Mm-mm. Oh, Masya Oke, Allah, Insya baik, Allah, amin. Mm. amin. Kita akan melihat Kak Iya. Safil hitungan ketiga, waktunya minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Oke, Ya. 1, 2, 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Terima kasih Kak Syifa atas kesempatannya. Malam ini saya ingin berbagi pengalaman luar biasa dalam mengikuti mentoring public speaking Kak Syifa ini ya. Nah, pertama kali saya mengetahui tentang mentoring public speaking Syifa melalui live bicara bersama Syifa di TikTok yang sangat menarik perhatian saya.
Setelah melihat sekilas tentang apa yang diajarkan dan testimoni dari peserta sebelumnya, saya langsung tertarik untuk bergabung. Saya percaya bahwa public speaking adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, melalui kemampuan berkomunikasi dengan percaya diri dan efektif. Nah, saya mau selalu memulai kelas dengan penuh semangat, maklum emak-emak ya. Walaupun saya harus selalu izin untuk mendahului dan mengakhiri lebih awal, karena saya punya alasan lain. Saya punya kelas di kelas lain, jadi saya minta izin seperti itu. Nah, saya merasa melalui mentoring ini saya belajar banyak tentang public speaking yang baik, melalui dari persiapan materi hingga cara menghadapi audiens dengan percaya diri. Saya sangat beruntung karena kelas ini tidak hanya membahas teori, tapi juga memberikan kesempatan untuk praktek langsung dan menerima umpan balik yang konstruktif dari Kak Syifa. Masya Allah. Saya berharap nantinya menjadi lebih percaya diri dan mampu menyampaikan ide-ide saya dengan lebih jelas dan efektif. Saya sangat berterima kasih pada Kak Syifa dan semua teman-teman di sini atas pengalaman yang sangat berharga ini. Sukses untuk Kak Syifa dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kak Dua Syifa, nervousnya kebaca ya. menit. Kak Nervousnya kebaca Safil, nggak saya ya? menyimaknya sambil terharu sebenarnya loh Oh, ya. Masya Allah. Luar biasa. Waktunya 2 menit ya Kak Safil ya. Oh, gitu ya. Kayaknya lama atau kayaknya kayak sebentar tadi yang dirasakan Kayaknya Kak Safil. lama banget. Gak Kayaknya masuk lama akal. Saya banget tuh ya. casting banget ini sebenarnya. Oke, baik. Tapi ternyata masuk di 2 menit ya. Jadi masih Masya Allah. belum masuk di minimal, tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita coba evaluasi sedikit untuk penampilan Kakak Safil di sini ya. Mm-mm. Kak Safil, Masya Allah ya. Jujur saya tadi kaget juga. Wah ternyata Kak Safil udah punya anak 6, yang 3 sudah berkeluarga. Ada rasa Iya. malu dalam diri saya dengan bertemu para senior-senior ini yang aduh, benar-benar pembelajar yang hebat sih. Dan Kak Safil menyebutkan ada kelas lain loh ya, bersama dengan belajar ini gitu. Wah, Iya. keren banget sih ya. Kita harus contoh nih. Dan temen apa, saya pribadi juga jadi berpikir, iya ya. Memang belajar belajar apapun kondisinya apapun kalau kita niat insya Allah tetap jadi ya. Mm. Walaupun Iya, Masya ada Allah. memang tantangan-tantangannya. Nah, itu yang Mm. saya bisa ambil dari Kak Safil yang luar biasa ya, keren banget. Masya Untuk Allah. penampilannya, Mm. izin untuk memberikan evaluasi. Mm. Mm. Ya, yang pertama memang saya masih menyoroti di bagian kurang rileksnya ya. Itu ya mungkin mungkin karena gini, karena Kak Safil kan kesibukannya banyak ya, ya kan ikut ikut kelas ini dan juga mungkin kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan ya. Jadi fokusnya juga banyak gitu Kak Safil. Tapi tetap dalam proses menyampaikan sudah oke di materinya ya. Saya melihatnya tuh cukup luas berceritanya, terus runut gitu ya. Dari mulai opening and then isi dan closing dengan storytelling yang kuat. Hanya saja coba lebih nanti dihayati lebih dalam lagi karena ini sebenarnya cerita Kak Safil, saya aja mendengar Kak Safil bercerita dengan speed yang agak cepat ini merasakan getarannya gitu loh. Apalagi kalau Kak Safil coba menceritakannya dengan sedikit Mm. pelan dan intonasinya main, mungkin kecepatannya mirip-mirip kayak Kak Erwin seperti itu tadi ya. Mm. Jadi diberikan penegasan yang kuat. Jadi teman-teman memulai kelas public speaking ini, saya mau cerita nih bahwa bla bla bla. Jadi ada sebuah dramatiknya atau ada Mm. penghayatannya di situ karena storytelling kuatnya di situ ya teman-teman ya. Kalau kita melakukan public speaking dengan storytelling tapi terlalu cepat, tap-tapnya Mm. gitu ya atau speed temponya itu kurang bisa dinikmati sama audiens Mm. dan sebenarnya kalau ditanya jujur pasti Kak Safil juga nggak terlalu nyaman dengan kecepatan itu gitu ya. Tapi karena gugup ini Iya, terus ngedorong kita cukup untuk udah kayak cepetan, cepetan, cepetan gitu ya.
Akhirnya, Gugup tuh takut waktunya habis. mm, gitu ya. Padahal Iya, masih lama Kak Safil ya, padahal iya, masih iya. lama. Iya, jadi nanti bisa terus dilatih dengan coba Hmm, menurunkan temponya atau hmm. kecepatannya dikurangi Baik, ya. sedikit dengan sering lagi berlatih di depan kamera. Boleh kayak gini Hmm, setelah selesai nanti depan cermin hmm, cerita lagi, lebih ekspresif lagi, lebih hmm, penghayatan lagi, ya kan? hmm, Dan matanya harus lebih fokus lagi ke kamera. Dengan hmm, kita melihat kamera tuh kita kayak lagi gini. Teman-teman, saya kasih trik ya. Jadi kita dalam proses public speaking, ketika mungkin di ruangan besar atau lagi banyak audiens gini, hmm, kita itu mikirnya kayak lagi ngobrol sama satu orang. Coba membayangkan itu. hmm, Jadi kita akan lebih gini loh teman-teman. Gini loh Say, aku mau curhat sama kamu loh Say. Hari ini tuh aku bete banget, beneran loh. Jadi kayak hmm, kita lagi story tapi ditambah dengan intonasi yang berdinamika gitu. Terus kalau lagi di ruangan besar kan butuh mic, butuh yang keras. Nah, itulah powernya dari situ kan di ruangan besar perlu mic tentu hmm, ya. Jadi hmm, biarkan mic yang memberikan suaranya lebih berenergi, berpower, tapi kita tugasnya adalah bagaimana kita melakukan public speaking lebih personal. Itu hmm, jatuhnya akan lebih enak daripada kita teriak-teriak terlalu mengumbar-ngumbar tenggorokan sehingga akhirnya hmm, sakit di tenggorokan. Nah, jadi boleh dilakukan seperti itu juga Kak Safil ya. hmm, Datang ke sebuah aula, hadir dengan apa namanya openingnya dengan cerita. Jadi teman-teman sebelum saya mau memberikan satu hal atau manfaat dari belajar public speaking, saya mau cerita dulu nih, kenapa saya belajar public speaking? Yang pertama adalah saya merasa memang saya nggak pandai berbicara di depan umum. Coba kasih jeda di situ, bermain di situ hmm, ya, matanya bermain. hmm, Yang kedua, teman-teman, tahu nggak sih? Aku kan orang introvert, pemalu. Orang semua bilang tentang aku nggak mungkin kamu tuh bisa ngomong di depan umum. Tapi percaya atau hmm, tidak, hari ini saya berdiri di tengah teman-teman semuanya, ya. Lihat teman-teman hari ini saya berdiri di sini gitu ya. Berikan dramatik di situ. Itu adalah bagian dari improvisasi bagaimana kita melakukan aksi public speaking kita sehingga orang makin terbius, orang mau dengerin cerita kita karena orang-orang yang hadir semua adalah orang yang pengen ningkatin hmm, bicaranya. Jadi, wah kayak aku banget nih, aku kan juga introvert, aku juga, aduh wah ini aku banget nih pokoknya aku mau dengerin gitu kan akhirnya hmm, ya. Itu. Jadi goalnya di situ. Kita ngomong, orang mau dengerin. Kita ngomong, orang hmm, ada yang nangkep dari kita. Gitu Kak hmm. Safil, Ya, siap. selebihnya tinggal Ya. ditingkatin aja. Sudah Hmm, cukup luas, sudah oke ya kan? Relaxnya aja yang perlu hmm. kita coba pegang Iya, Kak. di Insya apa Allah. di pernafasan diafragma kita tambahin relax yuk. Iya. Yuk kita kelola yuk, relax kita Hmm. kita. Thank Siap, you ya siap, Kak insya Safil Allah. ya. Iya, sama-sama. Kasih Luar Pak, terima biasa. kasih banyak. Aku Sama-sama. seperti biasa sudah jam 9. Oke, iya. Aku off ya. Terima Siap kasih Kak banyak teman-teman. Safil. Masya Allah, senang Saya bertemu dengan minta maaf kalian. ya, mohon Sampai maaf lahir ketemu ya, batin ya. sama-sama sama. Aku juga minta Mhm, maaf mhm, seperti Mbak siapa tadi Mbak Yuni ya. Aku berharap mhm. ini ada kelanjutannya loh Kak Syifa. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan Ya, Kak ya makasih banyak Safil. ya Mas Erwin, Kak Oke, Latifah, Mbak Iren, bye-bye Mbak Kak Yuni dan Mbak Safil. Lilis juga Mbak Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat keluarga ya Kak Safil Siap, ya. siap, insya Thank Allah. you. Oke, sudah 4 peserta ya. Tinggal 3 lagi teman-teman. Saya udah cukup terbius sebenarnya dengan story-story teman-teman yang luar biasa kalau udah ngomongin apa goalnya masing-masing dan story dari perjuangan teman-teman tuh kayak saya balik lagi flashback. Iya ya, ternyata kita semua bisa loh. Teman-teman ternyata juga bisa gitu. Keren-keren sekali ya. Kak Willy. Wah, Kak Willy, kenapa nih Kak Willy? Assalamualaikum. Aman? Waalaikumsalam. Anak-anak sudah tidur atau belum? Belum sama ayahnya. Oke, ayah, tolong ya, 5 menit aja ini bundanya mau tampil Udah lari ayah. nih ke kamar kosong ini Kak Oh Siva. iya, iya, oke, udah dikunci, aman? Enggak, kamar kamar kami yang dikunci. Saya bilang suruh kunci Oh, aja. oke, ya siap ya.
Kak Willy, mudah-mudahan ini bagian dari proses perjuangan Kak Willy karena Amin. jujur saya pernah ngalamin di mana pas ngerasa kayak kayaknya aku udah deh jadi ibu rumah tangga aja. Anak-anak nempel mulu. Itu saya pernah ngerasain kayak gitu. Jadi mau ngapa-ngapain dipegang ya, di dapur aja ditarik-tarik gitu ya. Ternyata Mau tapi kalau latihan aja diikutin. iya, tapi kalau cerita sama ibu saya yang bawa punya anak 10 cuma senyum beliaunya. Ya udah sabar aja. Gitu ya. Kok ibu cuman ya gimana? Ibu mau bilang apa? Mau ngasih tahu juga Sama ya, anak-anak kayak zaman mertua sekarang. saya. 10 juga? 11, suami Oh, saya 11 bersaudara. Masya Allah. Masya Allah ya. Luar biasa. Sehat semua mudah-mudahan ya. Amin, amin, Sukses-sukses. Soleh dan soleha. Kak Willy pokoknya harus semangat nih. Malam hari ini kita akan amin. lihat penampilan Kak Willy ya. Relax ya. Tenang. And then coba untuk tarik nafas, buang nafas. Kalau lagi ngerasa ngeblank, bantu badannya, bantu pikirannya agar bisa lebih mengelola rasa-rasa itu. Itu akan membuat Kak Willy semakin terlatih nanti ke depannya ya. Kak Willy, siap ya hitungan ketiga. Fokus kameranya, audiensnya ada di kamera. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aku Willy. Sebelumnya saya ingin mengakui sedikit ya Kak Syifa dan teman-teman. Jujur li hari ini aku latihannya sangat-sangat sedikit dikarenakan ya tahu ya sebelum yang dijelasin Kak Syifa tadi ada anak-anak yang salah ngekor sama aku. Jujur ngekor bahkan untuk waktu latihan pembukaan opening aja susahnya minta ampun apalagi yang kecil itu pindah ke sini mamanya ngikut mamanya pindah ke sini ngikut umahnya pusing saya tapi sebenarnya ini bukan alasan untuk saya tampil yang terakhir pada malam hari ini saya hanya memberi pengakuan sedikit kepada Kak Syifa dan teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya saya ingin terima kasih buat Kak Syifa atas waktu yang luar biasa selama 7 kali pertemuan kita ini. Bagi saya pribadi sebagai ibu rumah tangga, ini adalah momen yang sangat luar biasa, ya, momen yang gimana maksudnya ya, momen yang sebagai ibu rumah tangga kan nggak mudah ya keluar untuk belajar bimbingan, belajar ini itu. Jadi pada saat saya berjumpa dengan Kak Syifa di salah satu sosial media, saya lihat, wah Kak Syifa bagus ini, kayaknya kalau ada kelas saya mau deh ikut kan gitu. Ternyata ada, ya udah saya langsung daftar aja. Kemudian buat teman-teman semuanya terima kasih banyak yang telah meluangkan waktu dengan kesibukan masing-masing ya seperti Pak Erwin yang apa namanya guru yoga, Mbak Iren, Kak Yuni, Mbak Latifa, Mbak Syafila yang udah izin keluar, Kak Mei, terima kasih banyak walaupun kita selama 7 kali ini selalu berjumpa di kelasnya Kak Syifa. Di kelasnya Kak Syifa nggak pernah ngobrol bareng, nyantai kayak ketemu. Tapi saya sangat terima kasih banyak karena telah mengenal kalian eh, selama di kelas public speaking ini. Oke, kenapa saya memilih di kelas public speaking ini? Yang pertama, jujur saya kepingin ngomong nyantai, tertata, dan pastinya pede ya Kak Syifa. Pastinya percaya diri. Pada saat saya uji tampil sekarang ini aja, kaki saya ini jujur masih dingin, tapi lama-lama bisa ketika di handle groginya, diatur pernafasannya, kayak Kak Syifa selalu ngomong ke aku, dikontrol fokus ke kamera. Saya usahakan terakhir malam ini ya Kak, supaya netral. Kesempatan public speaking ini saya terima kasih kembali berkali-kali saya mengucapkan terima kasih buat Kak Siva untuk ilmu-ilmu luar biasanya Kak. Apa ilmu-ilmu yang kau rasakan Willy? Kalau bahasa Medannya ya kan. Apa yang kau rasakan ilmu itu Willy? Karena saya besar di Medan kan Kak. Em, kalau saya cerita sedikit ya, kalau di acara Idul Fitri di rumah saya itu suka ngumpul keluarga. Ngumpul keluarganya itu kadang ada cerbut uang, cerbut duit, cerbut uang, lempar untuk keluarga iseng-iseng apa namanya hevan-hevan buat keluarga terus ada nyanyi nah di situ tuh penyakitnya Kak kadang-kadang saya mau nyanyi tapi udah dingin duluan kayak gini nih dingin duluan kakinya terus gemeteran
jadi blank mau nyanyi apa aku ya. Padahal sebenarnya bisa ya, satu dua lagu bisa lah ya teman-teman ya Kak Syifa, kan gitu ya. Jadi itu tujuan utama saya ikut public speaking ini yang pertama supaya berani aja dulu tampil di depan kamera, di depan keluarga, di depan teman kalau misalnya ada acara apa ada acara sesuatu yang penting, mungkin kalau saya ditunjuk untuk ngomong bisa lebih netral lagi ngomongnya, lebih lebih jelas, lebih fokus lagi kan gitu. Mm. Terus saya bisa mendapatkan ilmu yang bagus di kelas bicara Kak Syifa ini, salah satunya melatih melatih pernafasan Kak. Jujur saya tahunya dari kelas Kak Syifa ini, belajar latihan diafragma, terus latihan A I U E O. Kadang saya latihan A I U E O, anak saya pun ikut. Dikiranya ngapain lah umaku ini A I U E O, katanya kan nggak tahu ya untuk apa, nggak tahu dia mamanya lagi ngelatih kontrol supaya bisa fokus ngomong di depan kamera, fokus emosi, nggak marah-marah kalau anaknya lasak, ya kan? Kayak gitu kurang lebih. Ya seperti itulah Kak Siva dan teman-teman semuanya kurang lebih. eh, saya minta maaf kalau penampilan saya malam hari ini ada kekurangan yang tidak saya sadari. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Siva dan teman-teman semuanya. Di lain waktu kalau kita jumpa mudah-mudahan bisa saling sapa. Sehat selalu. Sukses buat konten-konten ataupun bisnis-bisnis yang akan kita kerjakan di kemudian harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit 9 detik. Oh, Nggak berasa kelewatan. ya. Anda kosakatanya udah semakin banyak. Kan biasanya nggak nyampe di waktu minimal, ya kan? Kali ini nyampe loh di waktu maksimalnya. Lebih 9 detik. Alhamdulillah. Oke. Sudah Baik, Kak dingin Willy. mungkin, Kak. Minum-minum dulu ya, Kak Willy ya. Boleh minum dulu. Thank you banget Kak Willy sekali lagi untuk penampilannya. Di sini saya melihat antusias Kak Willy itu terlihat sekali ya dalam proses berceritanya. Biasanya tuh kosakatanya sedikit ya kan, and then juga nggak terlalu antusias. Malam hari ini terlihat sekali dan khas seperti Kak Yuni dengan logatnya. Kali ini Kak Willy kenapa baru munculin logatnya ya kan? Saya baru ngerasain apa khas Medannya tuh di uji tampil ini dan Kak Willy ya, Kak Willy tuh punya ini loh apa ciri khas tersendiri gitu loh. Ya. Kak Willy punya ciri khas tersendiri sebenarnya karena memang setiap orang dari daerah manapun itu kan punya gaya masing-masing, tapi Mm-mm. kadang-kadang nggak semua orang bisa munculin, ya kan? Nah, Kak Willy malam hari ini tampil menurut saya pertama antusiasnya dapat banget. Proses bercerita dengan antusias itu loh ya. Dan itu dibutuhkan banget dalam proses public speaking. Kalau kita bercerita nggak antusias, orang ya sama aja nggak akan antusias dengan cerita kamu gitu ya. Sehingga saya cukup terkaget. Wah, Kak Willy ngomong terus nih. Biasanya udah loh, udah ya Kak Syifa. Tadi cukup apa udah kosakatanya makin nambah. Karena penampilan Jadi, terakhir, Kak. Jadi biar memberikan kesan hmm, yang terbaik kan. oke. Oke, good ya Kak Willy ya. Nah, cuman di sini Kak Willy, apa namanya, prosesnya bercerita dengan teknik storytelling ya. Saya melihat dalam dalam apa namanya materinya tidak terlalu menonjol ya, tapi banyak story pendukungnya. Goal di sini sebenarnya kan perjalanan mentoring public speaking ini. Nggak apa-apa sebenarnya, tapi harus balance. Misal kayak tadi tuh story di awal sama story pendukungnya terlalu dominan kalau saya mendengar ya. Dan goal dari apa aja sih disebutkan memang, tapi tidak terlalu menonjol di situ. Nah, Oh, nanti coba lebih di balance kan. Jadi kayak karena Kak Willy juga tadi menyampaikan persiapannya tuh bener-bener nggak maksimal nih Kak gitu kan ya. Jadi secara opening isinya and then materi-materi yang perlu disampaikan dengan kira-kira point to pointnya tuh apa gitu ya. Jadi tidak terlihat menonjol di situ. Tapi walaupun dengan latihan yang minimal gitu ya, belum maksimal banget, Kak Willy sudah bisa memberikan penampilan yang kalau saya bilang gol di main kosakatanya. Karena kan biasanya Kak Willy nggak terlalu banyak ya pengembangan kosakatanya di sini, udah terus meningkat-meningkat berarti
trik bagaimana meningkatkan kosakata untuk Kak Willy. Kak Willy ceritalah dengan cerita-cerita yang mudah seperti ini dulu untuk melatih artikulasi, untuk melatih secara kosakata lebih lebih akan memperbanyak dan membuat Kak Willy itu semakin kayak ya apa ya bahasanya tuh latah dengan ngomong dulu gitu deh gitu. Ngomong di depan umum gitu loh. Jadi nanti kalau tadi adalah PR-nya pengen tampil saat kumpul keluarga, setelah ini nanti kumpul keluarga sudah harus bisa memberanikan diri Kak Willy. Coba deh aku pengen lihat diri aku. Ketika aku sudah belajar tekniknya aku udah ngerti, aku mau mempraktekannya. Seperti apa tak? Ketika memang masih dingin apa? Nggak apa-apa rasakan aja gitu. Tapi Kak Willy udah berhasil yang dari dulu nggak pernah bisa tampil, akhirnya golnya bisa gitu loh Kak Willy. Nah ini kan progres ya kan, bagaimana mengembangkan kosakata buat beberapa orang juga nggak mudah loh. Nah, Kak Willy triknya tadi udah ditemuin. Jadi cobalah cerita dengan cerita-cerita terdekat, mungkin seputar ibu rumah tangga, seputar anak. Jadi akan lebih cas-cis-cus ya, akan lebih bisa menguasai materinya. Sehingga itu bisa menjadi jembatan Kak Willy untuk lebih lancar berbicara. Kalau mau bikin konten, udah nggak usah. Makanya saya selalu bilang, please teman-teman, jangan cari tema yang bikin teman-teman pusing. Carilah tema yang terdekat, yang teman-teman tuh merasa menguasai. Aku ibu rumah tangga. Awal-awal aku ngonten, itu adalah kegiatanku dari pagi sampai mau tidur, Kak Willy. Jadi di YouTube aku ya, aku pas awal-awal rajin nge-YouTube, itu aku bener-bener nge-share cut to cut aku bikin ngedit sendiri pakai edit ala-ala gitu lah ya tapi lumayan rapi VO-nya pakai VO aku sendiri gitu ya kegiatan aku dari pagi nemenin main anak nganterin anak play date gitu ya itu aku syuting semuanya sendiri pakai tripod lari-lari ntar dulu ya dek ya ke anak aku tripodnya disiapin dulu and then yuk jalan yuk dek dia nurut aja Iya. tuh sama aku. Dia bingung kan, ini mama, ini Uma lagi ngapain gitu. Tapi itu hal yang bisa untuk melatih public speaking seorang ibu rumah tangga yang lagi ngerasa aku bisa apa sih. Tapi dari situ Kak Wile akan semakin meningkat keberaniannya ya kan. And then mulai melatih juga suara di apa video tersebut lewat voice over kita gitu dan termotivasi. Apalagi kalau diposting banyak yang lihat. Wah kayak aku tuh tiap pagi kayak gitu dari pagi sampai tidur lagi nggak ada istirahatnya kecuali kalau anak tidur gitu. Jadi itu udah tahu ya formulanya, maksudnya triknya udah didapat gitu loh Kak Willy. Biar Iya. Kak Willy lebih lancar, cari tema yang terdekat. Nggak usah cari tema-tema susah. Nanti Kak Willy akan semakin lancar dengan udah lancar ngomong, rileksnya akan ikut. Pasti itu. Karena relax akan nambah karena nggak nguasain materi. Tapi ketika kayak tadi, nggak apa-apa kok dengan logat gaya Medannya. Nggak masalah banget gitu loh. Ya, itu khas dari Anda gitu, Kak Willy ya. Iya. Jadi silahkan nanti dilatih terus. Ayo aku Ya. dukung ya untuk berkonten. Kak Willy udah mulai japri-japri nih ya, mau ngonten-ngonten. Jadi ayo dimulai Kak Willy mumpung masih muda. Ih, Anda tuh ibu muda loh ya ibu muda yang produktif dan insya Allah nanti akan hebat di usia muda juga gitu. Amin ya Allah. Itu ya Kak Willy. Thank you Ya, banget atas makasih Kak Syifa. penampilannya di malam hari ini. Semangat selalu Kak Willy. Lanjut kita Makasih. ke Kak Mai. Selamat malam Kak Mai. Halo, selamat malam Kak Siva. Mana nih, mana nih? White, white, Halo Kak white. Siva. Ah, oke. Kak Mai, Ya, sehat malam hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, sudah siap berarti nih ya. Kita mulai Siap. langsung ya. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Siva, dan teman-teman semua. Motivasi saya mengikuti kelas public speaking karena saya ingin belajar berbicara dengan baik, benar, tertata, bahkan enak didengar. Izinkan saya memberikan pengalaman saya selama mengikuti kelas public speaking bersama Kak Sipa. Jujur, sesi pertama saya sangat gugup, keringetan, bahkan takut berbicara salah. Sesi kedua, masalah diafragma. Jujur, saya sangat kesulitan untuk pernafasan diafragma. Lalu,
intonasi. Intonasi saya masih datar dan masih terburu-buru. Selanjutnya, di hari berikutnya, saya sangat tenang, berbicara sangat rileks. Bahkan di hari ini, mungkin oke lah ya, mudah-mudahan saya mungkin bisa berbicara di depan ini sangat luar biasa dilihat dengan oleh teman-teman semua. Mungkin itu saja sih dari saya pengalaman selama mengikuti public speaking bersama Kak Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir-akhir jam. Kenapa Kak Mai? Oke, Kak Mai dengan busana hitam-hitamnya ya, terlihat juga hampir full seperti open body position gitu ya. Dan saya melihat dengan sangat bagus gesturnya main ya kan. Oke, izin Kak Mai ya evaluasi sedikit berkaitan dengan penampilan malam hari ini. Kak Mai, ya, seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Kak Mai ya, progres demi progres di setiap latihannya gitu ya, itu yang dirasakan oleh Kak Mai sehingga dengan Kak Mai sendiri atau teman-teman juga bisa menganalisa seperti Kak Mai ini bisa jadi satu acuan atau satu apa namanya apa ya kita bisa bisa satu persatu tuh kenali diri sendiri gitu loh bahwa oh ya aku hari ini udah oke nih di sini oh hari ketiga ini aku kurang di sini nih gitu menganalisa diri kita sendiri selama proses belajar itu juga sangat penting ya selain dari mentor yang memang memberikan karena dengan kita menyadari dan kita merasakan itu ada energi yang lebih untuk kita juga akan bertumbuh. Yuk, aku kurang ini loh, jadi aku harus lebih giat lagi belajar di sini. Dan itu adalah hal yang memang dibutuhkan dalam proses belajar karena terlihat cukup aku serius loh belajar ya. Kok aku kayak bahkan ada yang sampai stres banget. Kok aku suaranya masih kecil ya Kak Syifa? Kok aku matanya masih nggak ekspresi gimana nih? Aku bingung. Tolong dong kasih aku latihan terbaik. Pokoknya latihannya gimana? Biar matanya tuh bisa berbicara. Mata juga bisa berbicara, teman-teman. Ya, dan itulah yang terjadi. Aku mau cerita terus pokoknya di batch 3 yang cowok sendiri ini seperti Kak Erwin. Yang matanya di awal itu nggak bicara sama sekali. Datar banget. Ekspresinya tuh nggak ada. Dia pun menyadari itu. Dan di pertemuan ketujuh semuanya main gitu ya. Ekspresi main ya kan. Mata berbicara, ngomongnya mulai lepas ya. Nah, Kak Mai di sini di awal itu udah bagus banget loh openingnya begitu ya kan. And then menceritakan progres dari hari pertama sampai di sekarang ya. Nah, cuman nih saya nggak tahu nih latihan Kak Mai itu memang sampai di situ atau memang baru latihan atau gimana saya nggak ngerti karena di ujung di ujung saya melihat belum klimaks sebenarnya, belum Heeh, jadi kurang powerful di ujungnya ya kan. Saya kira Iya, masih Kak. ada sebuah story lanjutan yang akan menguatkan itu gitu ya. Tapi ternyata sudah selesai ya kan. Nah, jadi itu PR buat Kak Mai ketika di awal udah bagus, mungkin mungkin gini ya, kalau memang mau menjelaskan secara poin per poinnya hanya itu aja, berarti harus memainkan nada atau teknik suaranya juga harus clear. Kayak tadi di awal kan menjelaskan tentang oke teman-teman, jadi aku mau cerita nih perjalanan aku mengikuti kelas bicara Syifa misal. Jadi kayak di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam, alhamdulillah progres saya dapatkan. Dan di hari ketujuh ini adalah goal di mana aku akan menampilkan penampilan terbaikku. Ya, mudah-mudahan teman-teman
Hari ini saya bisa menampilkan yang terbaik untuk teman-teman, untuk diri saya sendiri, dan saya akan terus belajar setelah mentoring ini. Jadi teman-teman boleh ditutup dengan jadi teman-teman yang memang sekarang lagi ngerasain hal yang sama dengan saya pas pertama kali mau join, usahakan untuk ambil langkah bagaimana caranya aku belajar untuk meningkatkan kemampuan public speaking ini. Terserah teman-teman mau belajar sendiri, teman-teman mau ikut kelas, atau teman-teman mau memang ikutin challenge di beberapa sosial media. Tapi saran saya, karena saya mendapatkan efeknya dari kelas, saya mengikuti kelas. Kalau memang mau join di kelas ini, teman-teman juga boleh banget. Dan rasakan sendiri nanti seperti saya merasakan dengan progres yang saya dapatkan. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, jadi ditambahkan penutupannya sedikit dengan sesuatu yang powerful gitu loh, Kak Maya. Iya, Karena belajarnya secara mendadak, Kak. iya. Karena dari pagi full banget. Ya, ya. Tapi Udah. kelebihan Kak Mai nih ya, Kak Mai kan selalu berani tampil hampir mau seluruh badan ya. Jadi saya selalu melihat Kak Mai itu tampil dengan gestur, ya. Ketika tadi menyampaikan nih terlihat ya datar dengan ekspresi datar gitu ya. Jadi sudah bisa memainkan gestur dengan baik Kak Mai, ya. Udah berani juga memainkan mimik dengan baik. Nah, itu udah pencapaian Kak Mai, tinggal nanti dikembangin lagi secara story, secara penyampaian materinya. Nah, Kak Mai sudah menyampaikan karena kurang persiapan. Wajar sekali. Itu akhirnya jadi terbatas dan nggak maksimal. Berarti untuk penguatan materinya, teman-teman, mulai hari ini atau setelah ini ya, kalau memang mau penampilan, nanti teman-teman harus merasa bertanggung jawab bahwa aku mau tampil nih. Ini untukku loh, bagus untukku, jelek untukku gitu ya. Jadi aku harus melatih. Bagaimana caranya? Aku harus siapin nih apa yang aku sampaikan, apa yang akan aku berikan untuk para audiensku, sehingga apa yang aku sampaikan ini memang didengar nantinya. Ya, karena sayang banget kalau secara teknik sebenarnya sudah oke, tapi materinya nih nggak menguasai. Ya kan? Ingat teman-teman, tiga hal apa? Materi menguasai, teknik public speaking, and then kemauan. Nah, Kak Mai tekniknya udah terlihat oke. Saya senang dengan gestur-gestur Kak Mai. Udah luwes gitu, mainin hand gesture, mimik, ekspresi. Ya, tingkatin untuk persiapan materinya kalau mau tampil, jadi nanti akan lebih cas, cis, cus, and lebih lancar. Gitu ya Kak Maya. Oke, Sukses makasih Kak selalu. Siva. Iya. Sama-sama Kak Mai. Oke, kita sambut penampil terakhir kita di malam hari ini. Ada Kakak Latifah. Kakak Latifah, selamat datang. Tepuk tangan dulu dong buat Kakak Latifah. Ya Pribadi yang sangat Allah. menyenangkan, yang selalu tersenyum, yang selalu happy ya, Masya Allah. Pokoknya hahaha aja terus ya, awet muda nantinya ya. Ini Ya Allah. energi-energinya, urat syarafnya nggak gampang tegang juga. Benar nggak Kak Latifah? Benar. Benar ya. Oke, kalau Tifa di penghujung nih ya, penampil terakhir nih, mohon maaf ya kalau saya kasih evaluasi feedbacknya agak panjang-panjang, mudah-mudahan tidak menjadi teman-teman, wah kok lama banget sih, kok gini banget, karena saya merasa terpukau sekali dengan penampilan setiap teman-teman yang tampil jujur di pertemuan ketujuh ini, jadi pengen banyak kasih sedikit kok sedikit, kasih banyak evaluasi gitu lah ya. Oke, kalau Tifa siap ya? Kita Aman-aman. semua Siap. kita semua Ya. pengen melihat penampil terakhir ini sebagai penutup acara malam hari ini ya. Hitungan ketiga. Langsung mulai minimal 3 menit. Maksimal 5 menit. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Siva untuk waktunya, untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mengikuti kelas belajar public speaking di kelas belajar Siva adalah salah satu pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup saya. Awalnya, saya memandang public speaking sebagai sesuatu yang menegangkan. Namun, melalui proses pembelajaran yang intensif, pandangan saya perlahan mulai berubah.
Saat pertama kali bergabung, saya merasa gugup dan tidak terlalu percaya diri. Rasa takut salah, takut dinilai, dan khawatir tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik seringkali menghantui saya. Namun, suasana kelas yang hangat dan dukungan dari teman-teman, serta mentor yang baik, Kakak Siva, membuat saya merasa diterima dan dipahami. Setiap sesi di kelas ini bukan hanya tentang teori, tapi juga praktek langsung. Saya banyak belajar tentang teknik berbicara, pentingnya ekspresi wajah, intonasi suara, kontak mata, dan yang paling penting adalah bagaimana menyampaikan pesan dengan hati. Kami tidak hanya diajarkan cara berbicara, tetapi juga menyampaikan pesan dengan makna. Latihan demi latihan membawa saya pada titik di mana saya merasa mulai nyaman berbicara. Saya mulai belajar menerima kekurangan saya sekaligus terus memperbaikinya. Melalui kelas ini, saya menyadari bahwa public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan publik, tapi juga tentang kepercayaan diri, keberanian, dan kejujuran dalam menyampaikan diri sendiri. Saya merasa lebih percaya diri dalam interaksi sehari-hari. Ini bukan hanya perubahan dalam cara saya berbicara, tetapi cara dalam cara saya memandang diri saya. Saya sangat berterima kasih sekali pada kelas belajar Siva yang telah menjadi ruang tumbuh dan sangat menyenangkan bagi saya. Terima kasih Kakak Siva yang baik, yang sabar, dan teman-teman perjalanan yang saling mendukung. Pengalaman ini tidak hanya membuat saya lebih percaya diri dalam public speaking, tetapi juga mendorong saya untuk terus belajar dan bertumbuh. Perjalanan ini memang belum sempurna, tapi saya sangat bersyukur karena saya telah berani untuk memulainya. Semoga apa yang bisa saya pelajari bisa bermanfaat dan memberi dampak yang baik untuk lingkungan sekitar. Yuk teman-teman, eh, jangan hanya saya saja yang belajar di kelas IPA ya. Kalau ingin seperti saya sekarang, gitu ya, yuk gabung di kelas belajar SIFA. Oke, Kakak Siva, terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat, dimudahkan, dilancarkan urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit 44 detik. Congratulations. Yeay. Penampil kita yang terakhir ini memukau ya teman-teman ya. Luar biasa ya. Kak Latifah, saya mau tanya dulu. Latihan nggak tadi malam? Atau latihannya kapan? Coba kita pengen tahu. Latihannya baru aja Kak Siva, saya sekalian itu sibuk ngurusin jemput anak-anak dari pondok Oke, itu loh. baru Oh, sajanya itu 1 jam sebelum atau memang tadi pas di kelas baru bikin atau gimana? di kelas baru bikin. Oke, ya. Jadi di sini Kak Latifah mencoba memainkan dengan intonasi dan penghayatan yang kuat sehingga story-nya ya, walaupun kita nggak tahu ya itu menulis beneran sendiri atau enggak, tapi Anda sudah bisa memberikan penampilan yang memukau dengan teknik-teknik yang Anda kuasai. Loh itu bagian dari proses yang nggak mudah juga teman-teman. Kadang ada yang memang lihat dari apa ya full gitu, nggak ngerti kayak baca orang pidato pidato biasa aja gitu ya. Nah tapi kalau Tifa kali ini ingat nggak pertama itu pertemuan keberapa ya yang Kala Tifa ngebaca pun nggak clear, inget nggak itu? Betul. Ini dari AI Kak, tapi kenapa nggak clear? Nah, itu kan belum tahu teknik-tekniknya. Nah, sekarang saya membebaskan teman-teman kenapa? Karena
Saya harap public speaking ini jadi nggak sulit, tapi saya juga berharap jangan public speaking ini terlalu dimudahkan dengan udahlah gini aja deh, gini aja deh gitu ya. Tapi tidak ada proses tumbuhnya di situ. Nah, jadi teman-teman saya pikir udah cukup bijak untuk bisa mengambil langkah karena udah bukan anak SD lagi, bukan anak SMP gitu ya, SMA, dan saya selalu bilang, tapi please ya, jangan kasih tahu anak-anak SD, SMP dan SMA untuk membiasakan diri menggunakan AI yang menurut aku kurang ya. Jadi itu kurang memberikan proses pembelajaran dalam bertumbuh gitu. Nah, tapi ketika seperti udah kayak kita-kita ini gitu ya, boleh kok kita memberikan atau mencari bantuan lewat seperti itu. Dan di awal saya melihat, wah Kak Latifah belum nih, bacanya juga banyak yang salah nih. Padahal dari tapi kenapa? Tapi hari ini ya, saya melihat ya, ada ketulusan dalam proses ceritanya di situ, walaupun memang persiapannya sangat sebentar gitu ya, di proses kelas ini baru siapin terus tampil. Nah, dan di situ juga saya melihat proses storytellingnya juga bagus, menyampaikannya rileks ya, artikulasinya juga oke ya kan, intonasinya juga oke, dan bagaimana memainkan ekspresi dengan improvisasi yang Anda mainkan juga cukup oke, Kak Latifah. Ya, hanya saja kita semua nggak bisa melihat ekspresi mata Kak Latifah ya, karena memang mungkin masih banyak melihat teksnya gitu ya. Jadi boleh ketika memang mau menggunakan teks banget karena kita di sini online audiensnya, mau nggak mau kita harus membagi untuk melihat and then menatap layar, melihat teks, menatap layar lagi gitu. Kita harus belajar di teknik itu. Kan teknik intonasi, artikulasinya kakak udah mulai ini nih maksimal ya kan, udah lancar kayak gitu. Jadi udah ekspresi main, sekarang mimik apa namanya? Matanya, kontak matanya juga harus belajar dimainkan. Jadi nanti ketika itu apa istilahnya Kak Latifah mendapat kesempatan lagi untuk public speaking dan sifatnya darurat atau mungkin tiba-tiba atau istilahnya kayak spontan, boleh dengan cari materi cepat gitu di mana, tapi yang penting teknik kakak udah kuasai. Oke, aku memang bawa teks, tapi aku harus membaca paling tidak sekali aku baca dulu agar paham apa yang disampaikan atau pesan apa yang aku cari ini. Jangan sampai udah dicetak aku belum baca, tahu-tahu ada tulisan yang tidak senonoh gitu ya dibaca dan itu kan bahaya gitu ya. Itu aja Kak Latifah ya. Mudah-mudahan sih tetap bisa terus belajar dengan proses alur yang natural yang memang terstruktur gitu ya. Sehingga nanti Kak Latifah akan merasakan sendiri rasanya bahwa oh iya membuat naskah tuh seperti ini ya kan. And then kita belajar menghayati naskah atau mengambil poin-poin dari naskah yang kita buat tuh seperti ini. Jadi ada evaluasi, ada editnya tuh kita ngerasain. Boleh dengan bantuan itu, tapi coba diimprove dengan ditambah apa gitu. Akan lebih natural keluarnya. Tadi sudah oke banget, rileksnya juga dapet. Kontak matanya mainkan lagi nanti ya. Oke, Kak Latifah, sukses selalu. Terima kasih banget sudah menyempatkan dan sudah berkenan untuk hadir di tengah kesibukan hari Sabtu ini. Saya tahu banget, itu udah family time ya, keluarga banget, apalagi anak-anak lagi liburan, Masya Allah ya. Jadi thank you banget Kak Latifah sudah hadir di kelas Bicara Syifa untuk yang terakhir kalinya ini. Oke, sekali lagi tepuk tangan yuk buat teman-teman semuanya. Congratulations buat semua yang sudah tampil. Ini saya sebutin dulu satu persatu. Ada Kak Iren, Kak Erwin, Kak Yuni, Kak Safil, Kak Willy, Kak Mai, dan juga Kak Latifah. Iya, kenapa saya di awal selalu saya ingat tadi Kak Erwin menyampaikan karena di sini hanya 7 orang dan memang kelas saya sebenarnya maksimal kan 10. Kebetulan di batch 5, batch 4 ini hanya 7. Jadi saya memang nggak mau lebih dari 10 orang ya karena tidak akan kondusif dalam proses belajar public speaking. Pertama, teman-teman nggak akan praktek dengan maksimal ya kan? Karena waktunya dengan 90 menit saya sudah mencoba untuk membayangkan kira-kira kalau 10 orang teman-teman tuh bakal praktek ternyata alhamdulillah dapet ya. Kalau lebih dari itu udah pasti mungkin hanya perwakilan yang tampil gitu. Ayo siapa yang tampil dan yang beruntung ya yang berani selalu tunjuk tangan duluan. Kalau diem terus ya nggak akan bisa progres ya kan? Karena nggak akan pernah dapat kesempatan ketika di
banyak peserta. Jadi terima kasih banget teman-teman sekali lagi buat yang sudah bertumbuh bareng di sini, and then dapetin progres masing-masing. Pokoknya harus selalu diaminkan dan disyukuri setiap progres yang didapat oleh teman-teman. Please jangan pernah membandingkan Anda dengan orang lain karena Anda hidup di tempat yang berbeda dengan orang lain. Anda juga lahir dari ibu yang berbeda sehingga proses tumbuhnya masing-masing, ya kan? Hari ini kita belajar ketemu di kelas bicara Shiva, mungkin dengan proses yang sebelum di sini beda-beda juga gitu loh. Artinya itu bentukannya itu pasti beda-beda gitu loh. Jadi ya udah, ini proses tumbuhku, progresnya adalah di sini. Alhamdulillah ya Allah, aku mau ningkatin lagi di bidang ini. Alhamdulillah ya Tuhan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Harus itu terus yang diucapkan. Oke? Teman-teman, Kak Willy, progresnya ada, Kak Mai, ada lagi beda-beda semuanya. Pokoknya jangan pernah ngebedain, itu akan capek dan bikin kita nggak berkembang. Yakin bener. Kalau kita terus nge-compare, membandingkan dengan satu dan lainnya. Fokus pada diri kita, ya. Hari ini kalian berprogres dan saya melihat teman-teman hebat semua. Teman-teman punya potensi, punya skill masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Ya, Masya Allah, itu yang saya temukan. Ciri khas itu yang bikin saya tuh merasa terharu, merasa bersyukur, merasa amazing gitu. Wow, jujur saya kadang di kelas ini saya paling malu sebenarnya. Karena ternyata banyak banget seniornya. Kak Willy ya paling muda nih kayaknya. Kak Willy paling muda. Saya paling malu Iya. di kelas ini jujur. Karena semuanya senior. Saya pas nyebutin umur-umur gitu, aduh malu banget ya saya. Saya takut dikira ngajarin gitu ya. Tapi Masya Allah ya teman-teman nih luar biasa gitu loh. Kita memang belajar itu kan kita harus kosongkan gelas ya. Mau dengan siapapun pokoknya kita harus kosongin gelas gitu. Kita mau belajar nih hari ini kosongin gelas, mau dengerin, mau nyimak. Bismillah dapat ilmu yang saya ikutin di sini. Dan Alhamdulillah kita sudah berproses dari pertemuan 1 sampai 7. Mungkin yang terakhir kalinya saya cuma mau sampaikan, please jangan pernah lagi-lagi nggak bosan mudah-mudahan. Jangan pernah berhenti berlatih ya teman-teman. Jangan pernah berhenti untuk terus menyuarakan suara teman-teman karena suara adalah anugerah dari Tuhan yang semua orang nggak dapetin. Jadi beruntunglah kita bisa menyuarakan suara kita dengan artikulasi, ya, dengan suara yang bulat, dengan intonasi yang bisa mempengaruhi orang lain dengan mudah, ya. Karena kalau kita ngelihat yang udah bagus banget ngomongnya itu capek, tapi coba kita lihat banyak teman-teman yang mungkin saya bilang bukan kurang beruntung, tapi beda secara komunikasi. Ada kan ya komunikasi dengan bahasa isyarat, ya kan? Jadi alhamdulillah kita diberikan juga yang suara. Ya semuanya memang punya porsi masing-masing. Jadi ayo kita maksimalkan terus. Jangan berhenti berlatih. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Bisa ngumpul. Aku pengen banget rujakan sama Kakak Latifah. Colek-colek sambel gitu ya. Masya Allah ngobrol gitu ya. Kak Latifah, ya Allah pengen gitu untuk ketemu sama semuanya gitu. Untuk kita yuk ngerujak bareng gitu, ngariung bareng kalau orang Sundanya ya. Gitu teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf lahir batin ya Kak Erwin, Kak Willy, Kak Yuni, Kak Mai, Kak Safil, and then Kak Latifah ya. Saya minta maaf banget pokoknya kalau banyak-banyak kekurangan dalam menyampaikan ya. Terus juga Kak Iren ya, minta maaf juga kalau banyak hal mungkin dari penyampaian saya ada yang menyinggung. Saya paling takut ini karena kita kan ketemu ya cuma 7 kali ya. Nggak tahu kapan ketemu lagi. Saya nggak mau ada hal yang kurang menyenangkan gitu. Jadi saya kalau ada salah dimaafin ya, dimaafin ya teman-teman ya. Sama. Iya, dimaafin. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk terus bertumbuh bareng-bareng. Itu aja sih dari saya. Mungkin di pertemuan akhir ini ada yang mau diskusi, boleh menuju jam 10. Tapi kalau udah ngantuk, udah Kak Syifa. Tapi kalau ada boleh silakan. Kelas lanjutan Kak Siva. Aduh, itu lagi ya Kak Latifah ini ya. Iya Kak Latifah, doain ya. Ini nanti tanggal hari Senin kita masuk di batch 5. Jadi saya karena udah banyak teman-teman yang
saya nyelesain list-list ini gitu. Ya udah saya masuk di batch 6 ya Kak. Nah itu kan kalau terus ada kan kita nggak bisa ke basic 2 karena saya masih ngajar sendiri gitu. Ketika saya mau ngajak orang lain, teman-teman karena taunya di sosial media adalah saya, ketika saya bilang ada partner saya nggak mau lah, nggak jadilah Kak Syifa, orang saya taunya Kak Syifa gitu kan, ketika di mentoring sama yang lain belum berkenan gitu, karena kan saya belum lembaga besar ya, jadi lebih ke personal orang kenal saya ya kan, jadi akhirnya ya udah deh saya mau fokus dulu untuk basic satunya gitu ya, biar teman-teman ngerasain dulu teknik-teknik dasarnya. Doakan kita bertumbuh bareng. Suatu hari nanti kita ketemu di lain kesempatan. Saya ketemu Kak Latifah dengan udah berbicara di mana gitu ya. Kak Willy, Kak Yuni, Kak Mai, Kak Safil, Kak Erwin, dan Kak Iren semuanya. Tolong sapa saya kalau saya lupa. Dan kalau Anda yang lupa saya nyapa, tolong jangan bilang, nggak kenal deh. Jangan gitu ya. Coba diinget-inget dulu kayak kenal di mana gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Karena sedih banget kita sudah menyapa, ternyata beliaunya lupa ya. Itu udah gitu aja. Ada lagi? Ya, saya mau tanya, itu Ah kan ya. biasanya ikut di TikTok itu gimana ya? Mau gabung sama Kak Siva itu maksudnya Mhm. eh, gabung kirim donat dulu gitu gimana sih maksudnya? Kalau untuk yang belajar voice over, ya kan, itu kan memang kita latihan bentuknya, ya kan. Jadi di awal-awal tuh nggak ada aturan begitu, Kak Latifah. Tapi luar biasa antusias teman-teman ini. Jadi crowded banget. Dan akhirnya banyak yang kecewa, Kak aku nggak tampil tadi, gini, 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 gini. Nah, akhirnya saya membuat aturan biar lebih tertib ya. Ya udah gini aja deh teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau nampil, silahkan dukung saya dengan gift donat. Nah, nanti kita Oh, antri di situ gitu kan ya. Antri di situ nanti kita kasih evaluasi teman-teman naik untuk latihan langsung. Kalau itu lebih ke suara Kak Latifah. Jadi memang teman-teman yang pengen profesi voice over untuk jadi pengisi suara, kita latihan di situ. Kemarin ada satu dari latihan dia dapat project, saya jujur terharu banget. Dia report di situ, Kak, saya rutin latihan di sini, alhamdulillah dapat project voice over. Bikin company profile suaranya. Ah ya Allah senang banget. Itu bukan karena saya lah. Pasti kamu rajin latihannya gitu. Jadi katanya dia rajin banget latihan. VO-nya suaranya memang udah bagus ya. Tampil beberapa kali tuh oke. Dan dia latihan rajin. Dari situ dia dapat project. Jadi gitu teman-teman, kita nggak pernah tahu ya belajar dari mana Allah hadirkan mungkin hal yang dinanti-nanti sama teman-teman gitu. Jadi kalau Kak Latifah mau join untuk lanjut belajar, kita ketemu lagi di live room ya. Oke, iya. Kak Latifah Siap, ya. Mhm, siap. walaupun belum rutin, saya kadang-kadang juga mengkondisikan anak-anak sesuai mood anak-anak baru live gitu sih Kak Latifah ya. Siap, Oke, siap. gitu teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah di jam 10 nih. Nanti saya inget soalnya Kak Erwin katanya kalau udah jam 10 mati sendiri ya. Kak Jadi Syifa, nanti, boleh tanya gimana? satu nggak? Ah ya boleh, kena gimana gimana? Tapi di luar materi kita ya. Ya oke, kita ngedate dulu atau gimana nih? Gimana Ada Kak Willy? kakak ada buka kelas latihan voice over nggak? Kayak dubbing gitu. Mhm, Sebenarnya Willy mhm. kepinginnya seperti itu. Iya, waktu itu juga kayaknya dari sini ada yang bertanya gitu juga ya, kelas dubbing voice over gitu. Nah, itu makanya kenapa saya buka live room di situ khusus buat latihan, teman-teman yang mau itu naik karena memang saya belum sanggup untuk bikin kelas itu juga. Karena banyak banget ternyata teman-teman VO yang mau dan banyak yang support kan ya dari voice over profesional juga di live aku yang menongol di situ untuk ayo bikin. Jujur waktunya saya belum sanggup, makanya ayo yang mau tampillah di sini, berani untuk jadi voice over di live room aku. Karena dari situ kan saya kasih feedback evaluasi juga kan. Terus naskahnya juga macem-macem yang saya tampilin Kak Willy. Jadi Kak Willy kemarin udah tampil kan? Nah, itu Iya. nanti terus dilatih aja, itu akan bagus bikin rileks suara, and then suara kamu kebentuk. Nanti lama-lama akan terbiasa dan suaranya akan jadi bulat. Kalau voice over memang PR-nya harus ngilangin logat ya. Jadi Iya. harus bisa lebih ada apa? Bisa menyeimbangkan dan bisa sesuai dengan naskah gitu. Nanti Kak Willy Oke. hadir lagi kalau saya live ya. Belum ada kelasnya. Waktunya Kak Willy ya. Berarti kalau misalnya saya buat-buat konten gitu pakai Mhm. pakai naskahnya Kak Syifa boleh diambil loh.
Oke, nggak apa-apa, disertakan aja nanti, semisal ditulis apa naskah dari mana kayak gitu. Nggak apa-apa ditulisin kayak gitu. Maksudnya takutnya, khawatirnya dari TikToknya dikiranya ini plagiat, karena kan yang nilai itu kan Oh, dari TikToknya. Kadang kalau udah, oh ini dari mana itu plagiat dari mana itu jadi penilaian, takutnya kena ban atau pelanggaran gitu. berarti lebih bagus dijelasin aja di awalnya ya Iya, Kak. dijelasin. Aku Kalau nggak ambil lewat izin lewat naskah captionnya, lewat captionnya Kak kayak Willy. stitch gitu ya, di stitch kakak gitu. Mm-mm, mm-mm, Hmm. kayak gitu. Oh, Gitu ya, oke. Kak Willy ya. Semangat ya, terus Makasih ya belajar. Kak, ilmu selama Baik, ini. sama-sama. Oke, baik teman-teman, kita foto bersama untuk yang terakhir kali ya. Terakhir kali, maksudnya pertemuan terakhir gitu. Jadi ngeri ya ngomong terakhir kali. Oke, kita foto bareng dulu. Kak Safil sedang ikut kelas. Yang ada aja. Oke, senyum terbaik untuk sesi pertemuan ketujuh ini ya. Satu, dua, tiga. Oke, wait, 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 wait. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu, sukses selalu buat teman-teman semua. Saya Syifa, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Malam, Kak. Terima Malam. kasih. Sama-sama.